lo belum di fallback nih. Tadi gue sampai diserang kayak gitu, gue sampai sebel loh. Gue sampai bilang sama si Yuda tuh, gue bersumpah 7 turunan gue nggak akan pengabaran Injil. Mending gue kerja, ngurusin kerjaan gue, banyak kerjaan gue. Oh. Mending gue dugem malam minggu. Udah. Sampai gitu dia, Bre. Coba dong dinasihatin dong. Dan gue udah ini penginjilan gue 7 turunan, gue udah bilang nggak akan gue penginjilan. Dan ya udah saya akan nanti menyerang orang Kristen. sama rantai perak aja curhat-curhat. Ini kita dialog Islam Kristen dulu aja, Chan. Lu dengerin Enggak, aja. ini aku diundang sama Pak Bom. Bentar, aku cuma live sebentar doang. Nanti aku mau masuk channelnya Pak Bom. Tadi aku udah ketemu Pak Bom Oh ya udah. di channelnya Mikana. Habis itu Pak Bom bilang, Candy kamu masuk ke channel saya aja. Oh ya, nanti 10 menit lagi aku paling kulit 10-15 menit lagi. Silakan Pak Suma. Assalamualaikum Pak Suma. Selamat malam bro. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima perang kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak nih? Tidak. Mantap. Kayak tidak bidadari. kencang seperti biasanya. Kenapa tuh? Iya. Saya boleh diturunkan nggak dulu? Turun sendiri. Diturunkan Sudah dulu, ntar besar. dinaikin lagi, boleh nggak? Jaringanku kayaknya. Ya sudah besar, udah tahu kan. Cara turun udah tahu. Ya lah dituntun dong. Ada. Nah, ya udah ini untuk yang nggak ngerti yang ada di sini, gue bawa ke sini itu karena Candi butuh dukungan dari sesama kekristenan. Kenapa? Ya karena pas si Candi nerangin keimanannya, gue ada di situ kebetulan bahwa ya begini dan begitu, tahu-tahu di bawah itu dia dihujat-hujat. Beres gitu dia klarifikasi malamnya di roomnya sore dia dihujat-hujat tuh di tempatnya Noni, lalu kemudian dia klarifikasi di channelnya malam-malam. Klarifikasi di channelnya malam-malam diserang juga sama siapa namanya? Yudas ya. Nama akunnya Yudas. Nggak ngerti. Nah, terus udah gitu habis diserang gitu, akhirnya kan oh gitu ya, saya salah ya. Ya udah kalau begitu enggak. Ya udah kalau begitu pada malam hari ini saya bersumpah saya tidak akan penginjilan lagi. Jika saya penginjilan lagi, biarkan Yesus mengutuk saya sampai 7 turunan. Gitu dibilang. Waduh. Habis itu gue dialog sama Herdog. Habis dia lagi dialog, dia nge-DM, "Woi, Kores di mana? Ayo sini, Kores nih." Lucu. Cek. Ini kenapa ya kalau setiap saya naik suara saya kok hilang dari headsetnya? Ini jelas. Kurang tahu Gurunda. Tapi suaranya keras, cuma nggak seperti biasanya. Ya itu dia, maksudnya kalau saya belum dinaikin, suara saya masih di headset. Begitu aku di komal, suara saya berpindah, nggak berfungsi headsetnya gimana ya? Bagus kok, soalnya bisa didengar kok, bagus kok. Ya udah. Lanjut Bang Suma. Iya, ini saya nggak pakai headset ya. Ya, bahasa apa? Enggak, belum ada bahasan Gurunda. Jadi kita gas aja nih. Mungkin ada topik dari kawan-kawan Kristen mungkin. Raja. Oh iya, saya nggak akan penginjilan. Saya nggak ada penginjilan, tapi saya pasti akan menyerang kekristenan. Ideologi mereka, saya akan serang mereka dengan ideologi saya. Rantai perak mending turunin dulu deh. Makanya kan tadi kan Kores kan gue ajakin ke channel Muslim. Gue bilang channel Muslim aja bro. Tuh, yang ada orang Kristennya. Gitu loh. Gue kan hajar tuh semua orang Kristen itu. Gue pengen tahu sejago apa mereka, sepintar apa dia. Saya bukan orang pinter ya. Coba, gitu loh. Tapi coba tes saya. Suara saya mantul katanya ya. Iya, Gurunda. Tadi bagus.
Boleh saya turun sekali lagi ya, host? Boleh. Ya, satu kali lagi kesempatan ya. Oke, thank you. Dari tadi naik turun terus, apa nak capek? Iya serang aja biar tahu aslinya Candy loh. Saya serang itu bukan menyerang kayak gimana. Ya saya menyerangnya secara eh, menurut tafsiran saya dari guru saya gitu loh. Ya kan? Jadi Gini secara Chan, gue intelektual kasih tahu Chan. dan pakai Apapun data niat fakta lu, saya. walaupun menurut lu niat lu baik, menyerang sesama keimanan itu lu pasti dihujat habis-habisan. Jadi udahlah. Oh, enggak masalah. Enggak Alah, masalah. alah. Biarin aja. Enggak masalah kok. Gue nggak butuh follower, gue nggak butuh viewer kok. Bodoh ah. Gue kasih kerja tahu kok. doang. Iya kan? Daripada gue capek-capek ngabarin Injil, mending gua kerja aja, bro. Kata bener kata nyokap gue. Udah nggak usah ikut-ikut begitu lu kerja aja lah udah. Bre, gua tuh bawa lu ke sini tuh supaya lu ada temen Tritunggalnya. Kenapa lu malah menyerang-nyerang? Udah, ini sekarang ada Gurunda, mending Bukan. kita dialog Islam aja. Yuk. Ya udah, oke. Yuk. Cek. Bang Candy mirip kita Ustaz Agustan. Oh sorry, gua nggak akan mualaf. Sampai dunia Si kiamat pun anjing, juga gua woi. nggak akan mualaf. Suara lu dibacain mulu. Ngapain sih? Oh sorry, walau seisi dunia mualaf, gua nggak akan mualaf bro. Gua udah cinta Yesus. Oh, jaringannya semua pelan, kurang kencang. Itu ada merah-merahnya di sini. Oh gitu. Di sebelum nama itu ada merah-merah itu. Biasanya pelan itu jaringan itu. Atau aku Kurang- buka room. Bang cuma di room Kurang gua. kencang bro Suma. Iya, Bang Suma, ini diajak Candy di roomnya, Bang Suma. Ya. Gimana? Candy ajak di room Candy. Candi Susanto mau buka room Gurunda. Boleh, Jadi boleh, Gurunda ada boleh. waktu untuk ngebenerin dulu. Boleh. Boleh. Yo Chan, lu Ya buka udah, room nih. ayo. Ya udah, si Bang Kores juga ikut juga ya. Pak Kores ikut juga di room saya. Chan, gue nanya ya seriusan. Ini umur lu berapa sekarang? 43. 43. Oke. Kenapa? Ya udah lu buka room lah. Ya udah oke. Ya, Oke, nanti salam teman-teman ya, Pak Rantai Perak apa semuanya ya. Terima. nanti penghulunya Kores penghulunya ya. Ya itu sepunya saya di fallback dong. Oke. Penghulunya Kores ya. Jadi saya ikut juga nih ke sana nih. Iya, Gurunda. Oke. Ya sekalian bawa Ya yuk, penghulunya. aku buka room ya. Oke. Siap. Silakan. Penghulu online. Udah Kores. Temen lu tuh, asu kenapa dulu si anjir? Candy. Ya asu dulu Temen dah lu si Candy dah kenapa sana. itu? Udah si Candy udah si Chan udah pergi Enggak, tuh. coba gue pengen Ada tahu. di anak. Kalian kenal dia? Kenal. Kenal lah. Udah jadi anak angkatmu Oh. aja lah. Oh, memang kalau perlu pindah ini kakak. memang bermasalah ya. Gimana sih ceritanya? Si Candy itu Kristen. Udah nanti Dia Kristen biasa dialog sama Islam tuh biasa, cuma kalau sama gue jarang ketemu kayaknya. Dia biasa dialog sama Islam. Tapi pas gue naik, pas dia ngejelasin keimanannya, entah kenapa dia tiba-tiba dihujat gitu loh. Oh, sama orang di bawah. Iya, itu yang pertama. Terus dia klarifikasi, buka room. Dia diserang lagi sama Bukan, yang sesama Kores. kekristenan, tapi di atas. dengar Kores. Itu Apa? Candy itu kawan-kawan Oten itu berpikir dia itu tukang ngadu-ngaduin. Oh. Jadi
Jadi banyak sekali jujur saja walaupun kau dari RT 6, saya jujur aja saya kasih tahu itu banyak yang report dia supaya roomnya ditutup. Saya kasih tahu. Gara-gara Gara-gara kalau misalnya naik yang oten dengan yang RT 6 debat, Heeh. yang otennya yang diturunin bukan RT 6-nya karena menurut teman-teman oten yang menghujat itu yang RT 6 bukan yang oten. Kenapa yang oten yang diturunin? Oh, Gitu. itu tuh. Berarti memang udah ada rapot merah lah ya sebelum kasus yang ini ya. Nah, makanya kalau kau berdua datang ke sini, aku sudah pikirannya jelek saja. Kalian berdua bersekongkol mau ngadu, jadi udah maaf ngomong ya. Sorry ngomong. Sejujurnya saya bilang, saya timbul pikiran ini skenario kami mau diadukan ini. Begitu, Iya sih jujur kalau aja saya bilang. gua wajar sih kalau ada pikiran begitu karena kan gue Islam ya, gue Islam gitu. Gue ada wajar aja. Cuma ya gue sebenarnya mau nitipin ke ini aja karena nggak etis juga bre, ngapain curhat ke Islam gitu loh. Itu sih maksud gue. Ya udahlah, Iya, ngaco ya udahlah ya, aja. gue nyusul si Candi dulu ya, nyari konten dulu. Selamat beraktivitas kembali Iya, kang kawan. iya. Oke, bro. Biar dia pindah kakak aja ikut kau. 43 bre, lu bayangin 43 kayak gitu kelakuannya sial. Bre, lu bayangin 4. Jadi gitu Bang Rantai. Makanya sorry tadi saya langsung tegas aja. Kau datang mau apa? Mau aduin kita orang gitu loh. Itu Saya mau baca dulu lagi ya. tadi gimana. Karena kan Kores kan sudah pernah masuk sini, dia ngajak tentang membahas tentang Tritunggal dan Wanas kan. Nah kali ini dia mau ngajak apa lagi? Saya mau baca tadi. Tiba-tiba kan muncul yang dua tadi. Dibahas apa ini? Nah, coba kayak begitu. Makanya kalau mereka mau Terbesit nggak di cari, pikiran? iya, sama seperti yang dikatakan oleh Bro apa tadi ya, Bro siapa? Saya bingung ya. Atau Bro? Iya, Mamat. Nah iya. Dia mencurigakan Kalau ya. di- Tiba-tiba kalau ada di room Zuma, tiba-tiba ada Iya. Zuma, tiba-tiba ada Tapi saya Kore. mau baca dulu. Ya saya mau baca dulu apa maksudnya ini. Iya, saya liatin. Ini Bang Rantai Perak lagi ngamatin ini. Iya, Saya itu. juga lagi Saya kalau ngamati. diam, saya kalau diam saya mau lihat kalimat-kalimatnya ini mau mengarah kemana. Makanya Candy bilang tadi dia mau melawan Kristen. Kristen yang di sini saya bilang coba tes saya. Nggak berani tadi. Enggak, tapi memang itu track recordnya udah ada track record buruk, jujur aja Candy tuh. Sama penyamar, kawan Kristen bro. setiap hari. Dia penyamar kali. Dia penyamar kali. Gimana ya? Liatin aja lah nanti dengan mata sendiri, coba raba-raba sendiri, nilai sendirilah. Nggak, Gitu. soalnya gini. Tadi statementnya gua sampai 7 turunan gak bakal mau menginjili. Itu tuh bukan kata-kata orang Kristen loh, begitu-begitu. Iya, paham. Orang Kristen tuh gak begitu Makanya ngomongnya. gini loh, itu kalau roomnya dia buka, itu koin itu penuh di sana. Jujur aja, koin itu penuh. Jadi kalau misalnya dibuat dibagi juga, itu cukup. Itu saya nggak bilang mereka bebagian ya, tapi kalau buat dibagi juga itu cukup. Contohnya, misalnya tadi tempur, ya kan, dia naik, kita adu argumen, itu koinnya pun cukup banyak pasti nanti. Maaf ngomong, saya nggak bilang mereka bebagian ya. Sekali lagi saya nggak bilang mereka bebagian. Tapi kalau mau dibagi 3 pun itu cukup. Terus si Candi baru diturunin di Rumikana katanya.
udahlah, Ya. itu udah lagu lama keroncong butut lah. Kalau saya kan Kami bilang sudah saya kasih di intro live kan. Room bertanya. Makanya saya mau undang mereka untuk bertanya ke saya tadi sebenarnya. Room bertanya. Alkitab menjawab semuanya, kekristenan tak terkalahkan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Ya, gitulah ya. Memang kita jalan ini yang kita pilih, ya kan? Mau bagaimana? Saat mereka datang juga kita nggak bisa lari. Mereka mau kalahkan kekristenan dengan cara mengutip dari Al-Quran, dari Alkitab. Nah, bisa jadi. Nah, ini sama seperti Suma datang ini. Kalau dengan saya jangan ngutip ayat Alkitab, namanya itu bunuh diri. Cuman selama ini kan saya tidak menyerang. Kalau saya mau menyerang, setiap ayat yang mereka ambil di Alkitab dipasang mereka. Sudah, kita sambut dulu lah tamu ini yang masih gigih di sini. Nah, ada tamu kita. Bang Suma. Ini Iya. Gimana Bang? Soko guru dari RC6 hadir. Gimana Bang Suma? Ada yang mau bertanya? Bang Kenji itu kok nggak live? Dibilangnya mau live tapi nggak live. Kenapa itu? Susanto, Candy. Iya. Ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba kalian muncul semua di sini, nggak tahu juga. Saya masih meraba-raba juga. Kalau mau coba tes Bang Suma kalau sudah nggak dubbing. Cek. Bagus, sudah bagus. Cukup bisa kayaknya Bang Juma dimulai. Udah. Oh, Kita Candy sudah live katanya Bang Suma. Mungkin tadi lagi pilih apa mungkin. Thumbnailnya Enggak, Bang. mungkin. Suara saya Ini ada komen di bawah. Iya. Candy sudah live. Udah terlanjur di sini. Udah capek di sana nyarinya. Iya, oke lah, biarlah, kasihlah. Bang Rantai Oke, Perak. silakan Tahu Bang lu. Suma. Ya ini saya kenapa ya? Ya, nanti nggak saya yang tahu. urus. Kok di komal-komal lain bisa, kok di sini nggak bisa ya? Maksudnya nggak bisa apa? Headset saya ini Bang, headset saya nggak berfungsi gitu. Tapi suara di sini kencang Suara Bang sekali, Juma suara kamu di kedengaran? sini kencang sekali. Kencang Bang. Kencang sekali Iya. di sini. Oke, kita lanjut aja nggak apa-apa. Apa yang Bro mau tanyakan, Bro? Ya, sama yang saya tanyakan kemarin terhadap teman saya terkait dengan Galatia 2 nomor 14, Bang. Mungkin Abang nyimak ya kemarin atau hadir di komal yang kemarin itu ya? Enggak ya? Enggak, saya enggak hadir. Galatia Galatia 2 nomor 14, Bang. 2:14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua,
Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Tanda tanya. Pertanyaannya apa, Bro Suma? Pertanyaannya, apa betul bahwa orang yang tidak bersunat itu hidup secara kafir? Berdasarkan dalil ini. Nah, kamu harus tahu konteks ayatnya. Ketika rombongan dari Yakobus datang, itu Petrus itu ketakutan. Karena apa? Orang Israel kan tidak bisa berbaur dengan orang non-Yahudi. Makanya di sini Paulus tegur keras dia. Kamu berlaku munafik. Nggak bisa seperti perbuatan sifat Petrus itu. Jadi apa yang jadi masalah di sini apa? Ya, masalahnya di sini orang yang tidak bersunat itu disebut hidup secara kafir. Itu yang saya pertanyakan. Apakah saudara mengiyakan dalil ini bahwasanya yang hidup tidak bersunat itu hidup secara kafir? Kalau iya Sekarang berarti kita baca lengkapnya ya. Iya, silakan. Jika engkau seorang Sekarang kita baca Yahudi, lengkap. jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kan begitu kalimatnya. Iya, betul. Coba kita bacakan lengkapnya ya. Analisa kata-katanya ya. Judul perikopnya Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang datang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara. Tapi setelah mereka datang, ia karena takut akan saudara-saudaranya yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi di sini Rasul Paulus sedang menegur mereka, kalau bangsa-bangsa lain sudah diterima Tuhan, ya kan? Kenapa kamu masih berlaku munafik seolah-olah bangsa lain ini tidak diterima lagi oleh Tuhan? Kamu mau memisahkan diri, menganggap lagi Yahudi itu superior. Sementara bangsa-bangsa lain itu sudah diterima oleh Tuhan. Kamu takut dengan pandangan orang Yahudi, kamu berbaur dengan orang non-Yahudi. Jadi itu Paulus tidak suka dengan sikap Petrus ini. Dan yang lain ikut terseret oleh sikap Petrus ini. Yes, itu konteksnya. Itu maksudnya bro. Konteksnya jadi Yahudi nyampur sama orang non-Yahudi yang sudah menjadi orang percaya kan? Tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Datang Yahudi yang lain, dia langsung menjauh kan? Nah iya. Itu yang tidak disukai oleh Paulus. Tadinya Dia makan berlaku bersama. munafiknya itu. Iya, berlaku munafiknya Petrus, akhirnya lain-lain terseret Zuma kemana? oleh sikap Petrus itu. Paulus sangat marah waktu itu di situ. Tapi si Zuma kemana yang ngasih pertanyaan? Cabut. Baru satu pertanyaan cabut. Ini gantian ada satu yang datang. Lah, Saya mana gurunda kita? Oh, hilang. sudah cabut baru satu pertanyaan. Ada pertanyaan. Kagak sadar deh hilang Iya, dapat kuy. cepat banget. Apa lucu teman-teman? Siapa? Nandar. Dia kan datang di room saya kan. Lalu naik di room saya. Kan antrian di room ini. Saya sudah bilang ke teman-teman, saya akan menjawab cepat pertanyaan karena di sini ada Bang Nandar ya. Kita hargai ya Nandar, kita hargai Bang Nandar ya. Ditanya, saya langsung cepat, jawabannya saya langsung cepat. Akan menuju ke dia kan. Turun dia. Lalu muncul kedua kali teman-teman jadi apa dia? Typing, nak mau naik. Jadi Bani typing. Saya bilang, ya nama besar di RT 6 datang di room rantai perak jadi Bani typing. Itu kan lucu. Bani typing.
Iya. Yang muslim yang di bawah kasih tahu dong Gurunda di mana nih? Ada di antrian nggak? Oh itu tuh. Sudah dibawa. Gurunda panggil Kores kemari. Alhamdulillah, akhirnya suara saya kembali. Gurunda panggil bantuan. Wala Tapi bantuan. kok ada nggak di atas ada nggak rantai perak? Cek. Kelihatan nggak Gurunda? Tunggu aja Kores. Lah, Itu kenapa pasti Gurunda? naik kok. Kenapa Tenang. Gurunda nggak ada? Padahal saya sudah itu dia. naikkan. Dia nempel di Kores ini. Tunggu aja pasti dia naik. Cek, saya nggak Sudah, kelihatan sudah ya. naikkan. Ini dengerin suaranya Ini ada sudah bre. ada. Siapa saya bingung suaranya ini ada. Ya saya turun dulu. Turun lagi naik. Iya naik lagi, tunggu saya turunkan. Kamu sembunyi di balik Kores kamu. Cari bala bantuan. 42 bre. Ya naik lagi bro semua. Rantai perak lu tuh Batak ya? Lah, nggak usah kamu cari tahu saya siapa. Oke, Pokoknya cek. saya Laskar Kristus. Oke, Nah cek. ini baru Siap. muncul. Tadi Nah. goib tadi. Gimana yang tadi bahasan kita? Gimana? Ya sudah selesai. Kamu pergi cari bantuan kamu. Enggak bang. Tadi saya matikan Kurang HP pede saya. lawan saya. Enggak. Oh. Jangan takabur. Sudahlah, biarin lah. Mm-mm. Bonus lambang rantai perak kau ulang Iya, lagi jadi lah. gini. Oke. Jadi gini, pertanyaan saya kan jelas tuh. Di dalam Galatia 2 nomor 14 dikatakan orang yang tidak bersunat itu hidup secara kafir. Gitu loh. Nah, apakah Anda masih marah ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa Anda semua ini Ya. adalah kafir? Jangan Gitu, Bang. jangan ditabrakin gitu, harus ngerti konteksnya dulu. Ya, ini Ya, poinnya sederhana kok. Orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup di luar Bukan. secara Yahudi. Orang yang hidup di luar secara Yahudi disebut orang yang hidup secara kafir. Nah, saudara mau jujur nggak mengaku itu? Bahwa kalian memang disebut kafir oleh Paulus. Silakan. Ayat-ayat di situ bukan ke situ arahnya. Silakan. Kita baca ulang ya. Iya. Paulus bertentangan dengan Petrus. Dari 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku, enggak? Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi di sini jelas, ya. Jadi ini masalah orang munafik. Ini orang-orang Yahudi ya makan dengan orang-orang non-Yahudi yang sudah menjadi percaya. Terus datang orang Yahudi yang lain, langsung dia mundur. Padahal sebelumnya makan bersama-sama sama orang-orang yang tidak bersunat. Kan yang bersunat cuma orang Yahudi. Orang-orang yang non-Yahudi itu gak bersunat. Nah ini orang Yahudi ini makan bersama-sama orang yang tidak bersunat. Kemudian datang orang Yahudi yang lain, dia langsung mundur, menjauh. Kemudian orang yang Yahudi yang lain juga turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Ya, jadi orang-orang yang non-Yahudi itu seperti didiskriminasi. Merasa orang Yahudi itu superior. Ya, orang Yahudi itu selalu merasa superior, merasa di atas segala bangsa. Ya, begitu mereka makan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat, yaitu orang-orang yang non-Yahudi. Begitu datang Yahudi yang lain, dia langsung menjauh. Yang lain konteksnya seperti itu. Ini kok malah jadi nggak nyambung, Bang. Data yang sudah sangat jelas ini Anda kaburkan gitu. Ayatnya begitu, ini masalah orang lagi makan ini. Hidup secara Yahudi dan hidup secara kafir.
bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat? Nah, orang-orang yang disebut saudara-saudara yang tidak bersunat ini tidak hidup secara Yahudi, berarti mereka hidup secara Jika engkau seorang Yahudi Kafir. hidup secara kafir, Bang. Jadi kita Jika nggak usah Bang. menyembunyikan. Udah fakta itu. baca dulu lagi sekali lagi. Jika Silakan. engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Kan itu kalimat utama. Iya. Jadi orang-orang yang tidak bersunat ini hidup secara apa? Ini kan orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Secara Yahudi. Bang, coba saudara lihat di data nomor 8. Paulus mengaku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kan gitu, Bang. Nah, orang-orang yang tidak bersunat ini dikatakan hidup secara kafir. Dan saudara harus mengerti dan memahami dan menerima dengan sabar bahwa memang orang-orang Kristen ini tidak hidup secara Yahudi. Ya kan gitu. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Torah beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti saudara-saudara tidak hidup secara Yahudi lagi, tetapi hidup secara kafir. Ini data di dalam kitab saudara. Saya hanya ingin saudara-saudara Kristen saya ini berdamai dengan dalil kitabnya sendiri gitu. Bukan, Anda salah mengerti. Ini orang Yahudi hidup secara kafir karena munafik. Itu kan? Itu. Iya. Ini bang. Jikalau engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, maksudnya orang Yahudi ini, ya, si Kefas ini orang Yahudi, tetapi dia hidup secara kafir. Makanya dikatakan, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Mereka yang tidak bersunat ini hidupnya secara kafir. Ini Gitu loh, Bang. Yang dibilang hidup secara kafir ini orang Yahudi justru. Bukan. Kepas ini dinasehatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi, sahabat-sahabat? Tadi sombong, tadi besar mulut, angkuh. Kok jadi kayak begini? Ada apa sih? Kok tiba-tiba kayak begini? Ini udah sering, materi Galatia 2 ini udah sudah 3 kali saya bahas dengan orang yang berbeda.
Tapi rata-rata tiba-tiba kayak gini. Meong. Meong, meong. Gimana sih? Ah, rantai perak. Bikin malu aja rantai perak. Memang berat ini materi rantai perak. Kasihan ini teman-teman. Ah, ternyata mereka memang orang-orang kafir. Kata siapa? Kata kitabnya mereka sendiri. Kok bisa kayak gitu? Ya memang gitu. Mau kayak mana lagi? Parah. Kita cari yang lain ya teman-teman. Parah ini, parah, parah, parah. Kok muncul di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa cerita? Iya iya, sudah tiga room yang sudah kayak gini deh dengan materi yang sama. Udah tiga. Semoga aja enggak. Allahu Akbar. Sam teman-teman di typing monitor ini komalnya si rantai perak masih hidup nggak atau udah mati? Jangan-jangan dia nyunsep ke line ketujuh itu komal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cek, suara saya rusak katanya ya.
Muslim. Cek suara saya Muslim, rusak. Pak. Muslim. Balik kayak awal Gurunda. Apa? Oke, cek. Bang Gores. Iya. Dah, silakan. Aku ngefans Bang Bang sama Juma. lu Bang. Hujat silakan, Bang Juma. Hujat. Keluarkan penghujatan,mu Bang Juma. Yang nyari yang kenceng Bang Juma. Biar Kristiannya naik sini semua. Lu ini dong, lu udah beli Jim Beam belum lu? Kristiannya gue yang ngelawan. Ada apa saudaraku? Aduh. Gue lagi sebel aja gue sama internal. Dari dulu itu. Dari tahun 2017 dari dari rak ribut masalah itu gue keluar. Kemudian ketemu di TikTok, gue di-kick kan, gue udah cerita kan, karena dikirain gue mualaf, gue gue udah sakit hati nih. Ini udah 4 kalinya gue diserang orang Kristen nih. Akhirnya mereka Oh, ini yang keempat kalinya. Ya, iya. Gua kira ini yang pertama, Bre. Ya. Tapi akhirnya mereka udah berdamai semua, udah dijelaskan. Berarti waktu membuktikan bahwa gue siapa. Akhirnya kita berdamai semua nih, udah berdamai, penginjil TikTok apa semua, gue udah berdamai semua, udah friendly semua. Dan ini yang udah 4 kalinya, yang 3 kali ini udah 4 kali. Gue udah sabar gue ada batasnya, bro. Gue bukan Tuhan, bro. Gue manusia, bro. Ya. Dan gue udah bersumpah nggak akan penginjilan gitu loh. Tapi saya akan bersumpah saya akan menyerang teolog Kristen. Waduh. Secara intelektual dan data, fakta dan sejarah. Oh iya. Oke, Gurunda coba ini dari Akhi Tholib coba dicabut dulu terus dicolok lagi Gurunda si ininya. Cek. Ah, Rantai cakep. perak Sip, monitor, cantik rantai banget. perak. Rantai Udah biru dihades masih dia. hidup. Cek. Udah udah Bang dihades. Suma, langsung aja. Silakan menghujat, silakan. Bebas menghujat di sini, Bang Suma. Kok menghujat gimana sih abang Udah, ini? udah bilang itu yang bilang lu apa? Yesus netek. Bilang udah biar Kristiannya pada masuk ke sini semua. Jangan. Ayo Kores lu juga bilang domba, ayo. Ajar domba, Enggak, ayo. ini ada anak Medan Gurunda ini Kristen ini ya. Nah, coba ditanya yang soal tadi yang secara Yahudi tuh. Waduh, Siapa tahu runtuh lagi roomnya. Gini ya, Yahudi, siapa namanya? Bang Kendi kali apa nih caper. Sorry bro, gua nggak caper bro. Duit gua banyak bro. Gua ada kerjaan bro. Gua nggak ngurusin min doang. Lu lihat di TikTok gua. Lihat TikToknya dong dari Richman, Bre. Richman. Lu nggak lihat ini muka gua sama siapa nih? Nih. Langsung gua ganti kan. Without God nothing gua ganti. Ini siapa nih ada yang mau naik? Lihat gua. Ya udah lu sama beli siapa Ginting nih? dulu Lu sana. lihat. Coba gua tanya Ginting dulu ya. Gin. Yuk, anak Medan, aduh, ginting lagi. Iya, salah. Anak Medan. Ame. Yuk. Ketika lu di sorga nanti, ini posisinya lu udah melewati dunia, udah Bentar, melewati hari ini penghakiman. Pak Bang Kupang, aku turunin dulu ya Pak Bang Kupang ya. Iya Soalnya Bang. ada mau naik ini Pak Bang Kupang. Iya bang. Ya. Love you Bang, love you. I love you too. Thank you. Masya Ya Bang, Allah. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Pongku. Nah, coba lu pas nanti di sorga anak Medan, Waduh. lu ada anak, kok jadi ada anak? Ada yang lu Julius yang lu lihat berapa Tuhan? Iya. Waduh, aku kan belum pernah ke surga. Gimana aku ngelihatnya? Ada Kan 3 yang udah ada bersaksi. pengajarannya. Waduh, aku nggak bisa cerita yang nggak kupahami Pak Kores. Oke, yang lu lihat ada berapa? Ada. Apakah akan lu lihat Bapa, Putra dan Roh Kudus atau cuma Putra doang? Aku belum ke surga, nggak bisa berasumsi aku dalam hal ini. Ya Memang nggak berasumsi kan udah dijelasin itu di Wahyu. Menurut Di Pak Wahyu mana? Ana Medan, di surga itu kamu ketemu siapa? Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Gimana? Kalau yang saya baca ya, Kalau menurut kamu, ya. yang saya baca di situ yang kita lihat Yesus, gitu. Tetapi bukan dengan demikian lalu Bapa dan Putra itu tidak ada. Cuma saya nggak tahu tempatnya di mana. Itu yang saya baca ya. Ya di mana? Nah, ya silakan. Ya toh? Di mana itu? Di mana?
Yang diceritakan di situ kan anak domba Tugasnya ya. apa Roh Kudus itu? Ya udah gitu aja. Jadi terus tadi di surga ada Bapak. Ya tentu ada lah, karena Bapak kan nggak mungkin nggak ada, selamanya kan Di pasti mana? ada. Oh ya. Sekarang terlihat. kamu buka dari kitab 1 Wahyu sampai akhir itu nggak ada kata. Tapi di situ Putus-putus Yesus ya? kan menceritakan tentang Bapa di Wahyu kan. Cuman memang ya Betul, nggak betul. diceritakan terlihat. Nggak ada bro, nggak ada. Apa itu nggak ada. Iya, dia nggak Nggak ada terlihat, Bapa. Bapa nggak terlihat. Cuman Yesus menceritakan tentang Bapa. Bapaknya di mana ya saya nggak tahu lah. Coba yang Sudah? yang menceritakan Bapak di mana? Saya di Wahyu kan. Iya. Mana? Wahyu. Bang Kendi kok nanya-nanya Ini ke korban kita pertama sih, lu ya, Ustaz? Chan ya. Ini korban pertama lu ya. Saya kok bukan korban, Iya. orang saya nggak ada hubungan kok. Iya tuh, saya kan Bang nggak ada Kendi hubungan lagi dari- panas ini kayaknya. Iya bro, sabar gua udah ini 3 Sekarang kali mau diceritakan digituin. Pak Kendi apa, Cak, ya? Gini kan ada kalimatnya, siapa yang menang kepadanya aku beri kuasa untuk duduk bersamaku di tahtaku. Aku pun menang dan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Berarti di situ ada Bapa ya, walaupun tidak terlihat. Wahyu Kan gitu. berapa? Wahyu 3:5. Siapa yang menang kepadanya akan dikenakan jubah putih, dan aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Berarti kan ada Bapa situ kan? Cuman apakah terlihat di sini tidak dijelaskan? Ini sorry. Ya. Ini di Sardis bro. Ini berarti dia masih, ya kan? Bukan di surga. Dia kepada jemaat di Sardis. Wah, ini turun di Patmos. Jadi ini bukan Yesus yang berkata. Betul kan? Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat di Sardis, inilah firman dia. Dong. Yang maksud aku yang berkata, di mana ada Bapak di kitab Wahyu ini gitu loh. Bapak itu nongol di mana? Oke. Wahyu 14 ayat 1 ya, saya bacakan. Aku melihat anak domba yang berdiri di atas gunung Sion, dan bersama dia ada tertulis 44.000 orang yang mempunyai nama Bapanya, yang tertulis pada dahi dan leher. Ini kan posisinya domba dan pengikutnya ibunya. Ini konteksnya adalah binatang yang keluar di dalam laut. Nah, tapi anak domba yang binatang berdiri yang itu keluar, siapa ya kan? maksudnya? Enggak, maksudnya anak domba yang berdiri itu loh. siapa? Busnya. Nah, anak domba sendiri di Bukit Sion nggak masuk gini loh. Di mana ada di surga gitu loh. Ini kan cuman anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Nah, itu di surga nih. Udah di surga belum itu? Belum. Betul kan? Belum dong. Lalu? Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Sion. Jadi bersama dengan dia 140.000 orang lain, dan mereka tertulis namanya dan nama-nama bapaknya. Benar suatu suara dari langit bagaikan dan bagian ini Suaranya putus-putus, Bang Kendi. Suara yang dengar itu suaranya putus-putus ya. Dan aku ini nggak persis perangkat saya temporary. Mungkin volume di HP-nya kegedean kali kan? Gitu. Enggak, ini belum. Putus-putus masih. Kalau pakai headset coba dicabut, pasang lagi dulu. Saya pernah kemarin kayak gini. Pas lagi sahadatin orang lagi. Lagi kejepit ya mungkin. Tes.
Coba ngomongnya tuh jangan balapan Chan, pelan-pelan aja. Signalnya itu atau headsetnya bukan masalah balapan. Headset biasanya dari perangkat itu. Iya. Kemarin Oke. Wifi-nya jelek berarti. Saya nggak pakai jaringan. Ini bagus nih. ini. Hilang. Dah, nggak betul-betulan kan? Oke, coba tes. Masih? Aman kan suaraku? Terus Masih? mana ya? Naik atas pohon aja Bang Candy mungkin. Tes. Nah itu Udah. bagus. Tes. Coba terus. Baru mau nanya aku sama Bang Candy. Udah hilang. Suaranya putus hilang-hilang gitu gimana tuh? Apa Betul-betul Komalnya Masih rantai putus-putus perak nggak sudah suaraku? bisa ditemukan oleh tim SAR atau belum? Kenapa rantai perak Bang Bima? Nggak live lagi katanya Gurunda? Hancur Komalnya tadi tuh. Kenapa? Hancur. Kena Biar berkarat rantainya. ya itu dia. Oke, mungkin Ini ada Bang- kontak dari pengamat debat, ada yang mau syahadat katanya di sana. oh, aku pun baru dengar. Pengamat debat. Baru pulang ini. Oke, siap. Ini di WA sama Satria juga sih. Oh. Oke. Bang Candy monitor masih ada atau masih tenggelam? Tes. Ya, coba tes ngomong. Kadang bisa hilang Bang Candy, masih bisa hilang tiba-tiba. Tes. Nah, coba tes ngomong panjang deh. Kalau begini? Kalau Oke, begitu, ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, ya. Di Wahyu 14 ayat 1 kan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 140, ini penglihatan, dan Ya. 140.000 orang dan di dalam mereka. Ini belum di surga, bro. Oke, jadi Ini penglihatan dia. oke, belum tentu di Yohanes surga. yang di Patmos. oke kalau Iya. gitu yang perikopnya Iya kan? mana yang sudah di surga? Ada Penglihatan nggak? mereka. Oke, aku bantu Bang Anak Medan deh, Medan. Kalau gitu aku mau nanya nih Bang Candy. Di 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. 7 ya. Ya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Ya, Firman, Bapa. dan Roh Kudus. Dan ketiganya Tiganya adalah satu. Yang satu. Itu gimana? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ah, itu gimana tuh? Silakan Pak Ana Medan. Iya, oke. Itu tadi dibacakan ya tentang kesaksian di surga siapa saja, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, aku kan lagi kalau bantu Pak Bang Anak Candi, Medan kok, bukan Bang Candy yang jawab. jadinya kalau Enggak, Pak ini Candi maksudnya Naim di surga itu yang mana? Naim Al-Fatih turunin dulu ya. Iya. Bentar ya. Selamat malam. Aku ingin masukin Muslim soalnya. Ya, aku mau masukin Kristen. Enggak, aku nggak mau apa. Nih. Tadi mana tuh? Ada Kristen yang masuk tuh. Ya, jadi Candi kalau Muslim, ya 1 Yohanes 5 itu kan memang salah satu ayat yang jadi andalan teman-teman Trinitas ya. Karena ada 3 di situ. ya. Ya. Ini Pak Alvis Pratama orang Muslim atau Kristen. Ini Komalnya kok kersak-kersak ya? Room pengamat debat itu. Mungkin Haji mungkin Mahmud kan tuh. mungkin signalnya kurang bagus.
Bisa Ya, dari Pak perangkat Bido headsetnya itu Muslim atau kan? Kristen? Enggak. Mungkin dampak Pak Bido dari Muslim atau ledakan Kristen? komalnya rantai perak tadi, ledakannya kan keras tadi itu. Sampai radius 1000 km tadi. Wih, 1000 kilometer. Aduh, gimana ngukurnya tuh Pak Juma? Udah ada yang ngukur Bang Bidox, kita ikutan aja. Kan ada Google Map. Udah ada Google Map kok, ngapain Saya tadi susah-susah? yang bertanya, anak Medan yang bertanya tadi, bukan Pak Dido. Si Bom katanya sudah buka komal ya. Waduh, parah ini. Siap-siap ini kalau gini. Kita ikutan aja. Kan ada Google Map. Udah ada Google Map kok, ngapain Saya tadi yang bertanya, Oh, Bang Bidoxnya feedback ya? Siap-siap ini. Oke lah, nampaknya komalnya sudah tidak kondusif. Saya cabut dulu. Makasih Bang Kendi, teman-teman yang lain yuk. Saya tanya Assalamualaikum dulu. semua. Enggak, ini komalnya aman kok. Assalamualaikum Cuman karena warahmatullahi. mungkin Pak Candi, jangan dulu di sini aja, Bro. Pak Candi Ya. kira-kira nanti menurut pemahaman Kristen, orang itu di surga atau di mana? Itu kok berapa gema ya? Ya di surga lah. Di mana tertulis umat Kristen di surga? Atau di dunia baru, Umat Yerusalem Kristen. baru? Iya, Yerusalem baru. Yang Yerusalem disebut baru surga enggak? Ya itu surga lah. Oh surga. Iya. Yerusalem baru ya itu arti katanya diciptakan ya. Di sini tertulis bahwa Yerusalem baru itu ya itu ada 4 kata bara di kitab Perjanjian diciptakan itu kan arti katanya bara. Tapi banyak sekali diciptakan di dalam Alkitab ya. Tetapi di kitab Perjanjian Lama itu 2 kali. Di kitab Perjanjian baru 2 kali dengan kata diciptakan dengan kata bara yang sama. Di Kejadian 1 itu Allah menciptakan, itu bara ya. Nah, di kitab Wahyu ini ya diciptakan bumi yang baru, yaitu bara yang baru. Kemudian langit yang baru. Langit yang baru itu arti katanya serafim. Itu artinya jagat raya yang baru. Dan pasti dunia ini semua ya yang saat ini yang kita tinggali ini akan dihancurkan. Akan dihancurkan. Ya. Lalu? Ya, sebelum kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun itulah nanti ya kan. Setelah itu perang ya kan. Armageddon itu perang ya, dan bumi ini dihancurkan. Lalu di Kendi mohon izin Bang Kendi, saya ngamat debat. Nanti kalau Sama-sama. ini saya kembali ke sini ya. Bentar ya. Siap, Bang Zuma. Oke, makasih. Yuk. Pak Yulus, Pak Yulus. Tuh, udah pergi, tinggal Pak Alip tuh. Pak Alip. Yo, apa? Pak Alip ini memang suaranya itu tak santai aja ya. Ya terus aku mesti gimana? Mesti piye? Aku Bukan, kehilangan. Makanya itu suara-suara yang dirindukan banyak orang gitu loh. Termasuk Ya, apa gitu? Pak Ginting kah? Saya ya termasuk mengagumi cara-cara Dan akhirnya Julius dan akhirnya Kidilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah ini ada permintaan Gurunda, Ahi Sukadame, dia masih di kekristenan, dia pengen menjadi seorang mu'alaf, tapi ingin mendengar penjelasan dari Gurunda Juma, bukan gitu Bang Sukadame? Iya, bisa. Iya, silahkan, semoga malam ini Ahi ada hidayah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan aja teman-teman semuanya ya. Silakan dilanjut Bang Kores di mediasi. Ya itu. Terus kita sampai mana tadi? Oh iya, mempelajari agama-agama ya. Nah lalu kemudian dari Kristen itu terlalu longgar buat gua. Itu yang pertama, poin pertama yang minusnya. Lalu yang kedua, ini pribadi ya, jadi jangan dibawa subjektif. Terus yang kedua itu setelah selamat dikasih apa gitu loh. Nah kalau di Islam ketika gua pelajari ternyata kita mendapatkan ya, kita berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Sesungguhnya bukankah itu adalah
anugerah yang terindah dari Allah kepada kita kan gitu. Nah kalau di kekristenan itu putus hubungan itu sampai maut memisahkan kita. Jadi masing-masing di surga itu. Ini agak egois buat gua tuh. Nah di situ gua kurang cocok. Gua cek ke Yahudi sekarang, cek ke Yahudi. Yahudi pun ada afterlife-nya, tapi dia di bumi dan dia olam haba namanya. Kehidupan dunia baru, dunia yang baru. Nah dicek di situ, sama aja, tapi agak rasis ya. Lalu kemudian banyak hukum-hukum Yahudi itu yang ada di Torahnya itu kok nggak dijalankan sekarang. Salah satunya yang paling minus itu lah disuruh berkorban ke bait suci. Bait sucinya sekarang nggak ada. Terus apa yang dikatakan Tuhan lagi gitu. Maka dari itu akhirnya gue menyimpulkan ya memang Islam sih jawaban gitu. Karena Islam menenangkan hati dan jiwa. Jadi kita nggak perlu ada penyesalan lagi. Kecuali untuk hal mayat kita yang maksiat. Lalu yang kedua afterlife-nya sangat-sangat menjawab penyesalan yang ada di dunia ini nantinya. Lalu bagaimana caranya? Ya kita bertakwa. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah itu tuh kan effort tuh, surviving. Nah disitulah logisnya dapat jadi untuk gua pribadi. Gitu Sukadame. Nah sekarang mungkin mungkin karena nggak ada yang ini ya, nggak ada yang perlawanan, aku jadi Kristen deh untuk melakukan perlawanan buat teman-teman Muslim ya. Gantian sama si Kores. Jadi peran dia. Iya, supaya ada peran gitu kan. Ya, kalau kita bicara di kekristenan, kenapa hubungan suami istri itu terhenti hanya di dunia? Karena di surga nanti semua jadi mempelainya Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di surga Kristen itu nggak ada kelamin, nggak ada laki, nggak ada perempuan gitu. Semua tubuh kemuliaan. Ya, artinya nggak ada yang berkelamin, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik, nggak ada rupa gitu ya. Jadi istilahnya bisa dikatakan tubuh kemuliaan itu ada yang berasumsi bahwa itu tubuh cahaya ya, jadi nggak ada lagi tubuh seperti kita sekarang gitu kan. Kayak kalau di dunia ini kan misalnya kita bisa lihat nih Bang Zuma ganteng, Kores jelek gitu kan. Nah, kalau di surga nggak semua rata gitu. Begitu juga dengan tidak ada lagi kelamin, sehingga untuk apa lagi hubungan suami istri gitu ya. Karena bisa jadi juga hubungan suami istri di dunia ini belum tentu bahagia. Masa udah nggak bahagia di dunia ya, terakhir di akhirat mau lagi lu ketemu sama istri lu yang seumur hidup lu ini udah saling nggak tegur sapa, saling pantat-pantatan waktu tidur, masa di surga mau lagi sama dia, ya bosan gitu kan. Nah itulah kenapa nggak ada yang gituan di surga teman-teman Kristen. Apalagi memang kan teman Kristen ini menganggap bahwa surga itu nggak ada yang namanya seks yang seperti kalian pikirkan. Jadi seperti itulah. Silakan bantah. Oke, silakan Bang Sukadame. Dibuka dulu pertanyaan ke Guru Nda Juma. Nanti gini, ada pembanding dari ini nih, ada yang baru nih dari hati, dari kekristenannya dari hati. Iya. Ini mau khusus nanya sama Guru Juma lah ini, Bang Juma. Ya silakan. Halo. Dengar abang itu kan Bang? Iya silakan dengar. Oke Bang, makasih Bang. Iya, gimana? Kalau boleh tanya Bang, ini kan abang-abang kan beragama Muslim, Islam kan? Selain dari Islam itu Bang, agama yang lain itu dianggap di Islam itu salah atau benar? Selain dari agama Islam. Ya jadi gini, Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salih falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula bersedih hati. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, maksud daripada ayat ini kemudian adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan pengajaran kepada orang Yahudi dan orang-orang Yahudi itu kemudian menjadi mukmin, menjadi beriman, maka orang Yahudi itu kemudian diselamatkan oleh Allah. Begitu juga orang Nasrani. Tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian datang, maka orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in itu diperintahkan untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah penutup para nabi. Makanya Yesus mengatakan ketika ia datang, yaitu roh penolong lain, maka dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Itu diterangkan dalam Yohanes 16 itu. Nomor 12 kalau saya nggak salah ingat. Nah, oleh karena itulah kemudian ajaran dulu di luar Islam, sebelum kemudian ajaran Islam itu disempurnakan, ajaran terdahulu itu adalah ajaran yang diterima karena itu adalah ajaran dari Allah. Tapi ketika kemudian ajaran Islam itu disempurnakan, itu tidak ada lagi ajaran Yahudi, tidak ada lagi ajaran Nasrani, yang ada hanya Islam kemudian. Dianjurkan kemudian semua manusia itu ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhana min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Jadi siapapun kemudian yang merasa manusia itu harus ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apapun dia, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, begitu Rasulullah Muhammad SAW datang, maka semua manusia wajib hukumnya ikut kepada beliau. Yang tidak ikut, maka mereka disebut orang yang zalim. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Muhammad dengan mukjizatnya yang telah kami turunkan kepadamu, cahaya yang berupa Al-Quran, maka ikutlah dia. Itu juga seirama dengan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 52. Agar orang itu menerima bimbingan dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau dulu dikatakan Yesus itu mengajarkan penebusan dosa, Musa mengajarkan penebusan dosa, Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan penghapusan dosa. Wa yuzakkihim. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Saya kira begitu untuk sementara. Ya, silakan Bang Sukadame. Sebelum nanti kita mendengar penjelasan dari para mu'alaf, ada Bang Julius sama Bang dua-duanya. Tunggu loh, aku lagi ambil peran jadi pihak Kristen soalnya. Nanti aku mau tanggapi di Kores ya. Soalnya ada beberapa yang mungkin pendebat Kristen nggak pernah pakai perumpamaannya, jadi aku pakai lah. Silakan Bang Sukadame. Oke Bang. Jadi Bang, karena kan dari yang apa yang terjadi khususnya di Indonesia lah ya kan. Kenapa saya tadi bisa bertanya seperti itu? Karena menurut pandangan saya, kenapa di agama lain itu sering kita lihat di sosmed juga kan. Kalau yang beragama lain lagi merayakan contohnya hari-hari besar mereka, kenapa itu selalu dihadang atau dihambat sama yang saudara kita yang beragama Muslim, Bang? Itu pandangan orang abang-abang gimana hal yang seperti itu? Itu sudah benarkah atau salah? Makasih. Iya, jadi kalau kita melihat itu hanya tuduhan yang tidak berdasar gitu. Umat Islam tidak ada yang menghalangi kemudian untuk kepada agama lain melakukan ibadah mereka, itu nggak boleh. Umat Islam tidak punya hak kemudian untuk itu, dan itu tidak ada diperintahkan oleh Allah. Bahkan dalam keadaan perang saja, orang yang lagi beribadah non Muslim itu nggak boleh diganggu. Apatah lagi dalam keadaan itu sangat jelas. Bahkan Islam itu menerangkan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW ayatika
tanda-tanda kepada manusia, kemudian dikatakan salah satunya adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Kedatangan Rasulullah untuk mensucikan manusia. Bagaimana mungkin kemudian bisa mensucikan manusia kalau manusianya itu diajarkan kemudian untuk melumuri tangannya dengan perbuatan dosa. Apa itu? Melarang orang beribadah agama lain. Tidak boleh. Tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya. Kecuali dalam peperangan pun, itu pun diterangkan oleh pengajaran Islam, budaya Islam, ketika orang-orang ini menyerah, maka antarlah mereka pada tempat yang aman. Nah, ini kita tidak perang, orang mau ibadah, kemudian dilarang beribadah, itu nggak bisa, nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran. Itu nggak ada dalilnya. Mungkin secara regulasi pemerintahan kita ini ada sesuatu yang tidak dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah di situ. Itu boleh. Yang kedua yang harus dipahami adalah upaya saat sekarang ini untuk mengaburkan Islam sebagai agama rahmat. Dengan cara apa? Dengan melakukan framing. Islam teroris, Islam rasis, Islam itu kejam, Islam intoleran dan seterusnya. Ya, tidak ada toleransi dalam Islam itu. Itu yang sekarang lagi digaungkan untuk menghilangkan citra bahwa Islam itu adalah agama rahmat. Tapi cobalah Anda tunjuk langsung di mana itu terjadi. Ada gereja diperangi, ditutup, ya, padahal gereja itu sah, resmi gitu dari pemerintah. Itu nggak ada. Dan itu tak mungkin terjadi. Karena kenapa? Gereja yang sah ketika ditutup oleh umat Islam pasti akan dilindungi oleh aparat. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, silakan. Oke, mungkin aku tambahin aja ya, karena aku sering ngikutin berita-berita seperti itu. Kalau Bang Zuma kan memang fokusnya debat. Jadi kalau ya saya ganti peran lagi lah, karena nampaknya dari penonton nggak setuju kalau kita ngambil peran Oten. Jadi kita jelasin dari segi ininya ya, berita-beritanya. Jadi gini Bang, Islam ini memang dari zaman dulu selalu digambarkan sebagai pihak yang tidak baik. Itu memang framing-framing dari polemikus-polemikus. Framing-framing dari orang-orang luar yang ingin melemahkan Islam. Tetapi kenyataannya Bang, ya bisa dicek di Indonesia, tidak pernah ada ya gereja resmi yang tidak diizinkan beribadah oleh orang Islam. Nggak ada Bang. Kalau yang kita lihat di berita-berita atau di polemikus-polemikus punya konten, itu semua hanya penggiringan opini. Setelah dicek, ya gereja tersebut tidak punya izin. Contoh, minggu lalu ya, baru viral, ya ada sebuah gereja lagi melakukan ibadah, tiba-tiba dipertanyakan izinnya. Mereka katakan, oh kami sudah kan? Ya, itu mulai menanyakan izin-izin gereja. Kalau kita mau lihat, nggak mungkin ada asap tanpa api. Awal mulanya, ya ini disebabkan karena serangan-serangan yang dibuat oleh polemikus-polemikus kepada agama Islam. Lama-lama orang sudah resah. Lama-lama umat muslim sudah bosan gitu kan. Dulu kita lihat bagaimana bagusnya toleransi umat beragama di Indonesia. Terus bermunculan lah, ya, polemikus-polemikus. Kita ambil contoh Saifuddin, Paul Jang. Sehingga umat muslim ya, sekarang sudah mulai, kami selama ini sudah toleransi, kami selama ini sudah sangat baik. Kenapa kami ditusuk dari belakang? Kan kesannya seperti itu ya. Kita selama ini sudah sangat toleransi, tapi ternyata kami ditusuk dari belakang. Diam-diam, ya teman-teman kita dari sebelah, polemikus-polemikus ini menjelek-jelekkan Islam. Selalu menjelek-jelekkan Islam. Kan mulai ketahuan nih. Lama-lama ya orang geram juga Bang. Apalagi yang nonton YouTube, nonton TikTok ini ya. Ini bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin. Ya, dulu yang pernah nonton terus sudah nggak nonton, sudah istilahnya sudah ngerti yang namanya dunia debat, bahan-bahan debatnya sudah tahu gitu kan. Ya, jadi kalau ditotalin dari dulu sampai sekarang udah jutaan Bang. Jadi udah tersebar dari Sabang sampai Merauke sudah ada semua. Sehingga ya yang penonton-penonton ini kan udah ngerti, wah ternyata selama ini orang-orang Kristen ini nggak seperti yang saya lihat gitu. Saya bahkan di WA oleh beberapa teman-teman Muslim ya, dia bilang, Bang, ternyata orang Kristen tuh begini-begini ya. Selama ini saya berteman dengan dia, nggak nyangka kalau dia gini. Terus saya bilang, memang kamu diapain sama teman kamu? Nggak ada Bang. Tapi saya lihat pendebat-pendebat Kristen ini semua kayak serigala Bang. Mereka ini ular gitu kan. Saya bilang, jangan kamu samakan teman-teman Kristen kamu di luar dengan pendebat-pendebat ini gitu. Itu kamu yang salah. Ya.
Tetapi itu kita nggak pungkiri bahwa itu terjadi gitu. Pikiran-pikiran seperti itu terjadi di kalangan masyarakat gitu. Kenapa bisa terjadi? Ya karena polemikus ini. Jadi sekali lagi, ya, selama ini gerejanya nggak ada izin. Tapi pihak Muslim tutup sebelah mata. Selama ini tutup sebelah mata. Tapi begitu mereka tahu bahwa orang-orang Kristen ini ya mengajak orang, ya, yang secara nggak langsung itu melanggar undang-undang kita kan, karena memang tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama. Ya, belum lagi Islam dijelek-jelekkan dari belakang gitu kan, kedengar sama kita. Oh, ternyata mereka sambil menyebarkan agamanya sambil menjelekkan Islam. Masyarakatnya resah lah kan gitu. Sekarang yang jadi masalah, ya, selalu ditanyakan kepada gereja tersebut izinnya mana? Nggak ada ternyata. Nggak ada izinnya terus ngotot. Mau gimana? Saya ambil contoh kemarin di wilayah Bogor ya kalau nggak salah. Bayangkan Bang, ya, coba Bang Sukadame berpikir lagi nih. Ini mereka melakukan satu ibadah, ya, nggak ada izin. Jadi ormas Islam datang menanyakan mana izinnya. Terus dikatakan tidak ada. Ya, dari pihak gereja bukannya ngomong, ya minta tolonglah kami ibadah gitu kan. Namanya dia yang salah. Biasanya yang salah itu kan istilahnya yang melunak. Yang istilahnya, ya sudahlah Pak, dibantulah. Ya, kira-kira bisa nggak kami melakukan ibadah atau gimana? Terjadi negosiasi. Ini enggak. Apa yang dilakukan oleh pihak gereja? Ngambil video, terus dia bilang, ini saya rekam ya, kau nggak tahu, saya kenal sama siapa, kau nggak tahu, saya punya kenalan siapa-siapa. Ya, ini saya viralkan, dia bilang, kalian nggak kasih saya izin ibadah. Menurut Bang Sukadame, Anda kalau dikatakan seperti itu, ya, Anda mau izinkan dia ibadah atau tambah emosi? Kalau ditantang seperti itu. Wajar nggak orang jadi marah? Wajar Bang. Ya, kita udah melakukan sesuai dengan hukum, dia yang melanggar hukum, dia pula yang keras, dia pula yang nyeloteh, ya, dia pula yang ngancam balik gitu kan, ku viralkan, ku tandain muka kau, nih ku rekam. Menurut Bang Sukadame, ini gimana gitu? Itulah saya bilang kadang-kadang, ya, orang ini selalu sok-sok punya backing, sok-sok merasa dirinya hebat. Ini yang nggak boleh gitu. Ini yang harus disingkirkan. Ya, merasa dirinya lebih hebat, merasa oh punya power, itu nggak benar loh. Kita udah tahu oh kita salah, ya udah ngalah lah. Kira-kira gimana Bang, bisa dibantu nggak gitu? Saya dulu pernah ya menangani beberapa gereja, sama gitu. Kita dirikan gereja belum ada izinnya, terus kita beribadah, didatangi sama ormas. Ya kita minta tolong gitu, ya tolong dibantulah gini-gini ya, terjadi negosiasi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita panggil orang yang dihormati, ya, tokoh masyarakatnya kita mintain tolong, Bang tolonglah mediasikan. Kita ngomong baik-baik dan terakhir oke, diizinkan. Ya, karena kan memang budaya kita, budaya Indonesia itu adalah toleransi, ya, dan juga kekeluargaan. Kalau dikit-dikit main nganggar-nganggar, itu bukan mau kekeluargaan, itu mau rusuh namanya. Nah, inilah yang saya bilang kadang-kadang ya, teman-teman ini nggak tahu cara menyelesaikan masalah. Selalu ingin membesarkan masalah. Terus saya juga udah katakan, bagaimana supaya kita ini bisa damai lagi? Tolong polemikus-polemikus ini ditertibkan. Karena kenapa? Sampai detik ini ya, atas apa yang dilakukan oleh Kosman atau KC, Paul Jang, Saifuddin, kita belum mendengar perwakilan resmi dari kekristenan mengatakan bahwa mereka tidak mewakili kekristenan. Ya, tidak ada ajakan dari pihak Kristen untuk melakukan rekonsiliasi, ya, untuk membagusi hubungan yang sebenarnya harus kita akui bahwa di akar rumput ini terjadi gesekan sekarang. Harusnya yang di atas ini kan rangkulan, ya, mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Saifuddin, mengutuk keras yang dilakukan oleh KC dan para polemikus dengan mengatakan mereka tidak berhak mewakili kekristenan. Karena kan selama ini polemikus-polemikus ini selalu koar-koar perwakilan Kristen, membela Kristen gitu kan. Sehingga masyarakat akan lihat, wah, rupanya ajaran kalian seperti itu. Jadi jangan salahkan kalau nama Kristennya jadi terbawa-bawa. Padahal itu bukan salah Kristennya, salah orang ini, salah oknumnya gitu. Tapi semua jadi kena gara-gara mereka dikit-dikit jual nama Kristen kan. Saya pendeta, saya Laskar Kristus, saya apologet, saya pendebat Kristen gitu. Sedangkan Ya, dari mungkin pihak Kristen yang bisa resmi nggak ada ditanggapi yang dulu. ngomong gitu. Ya, mungkin seperti Bang itulah. Yul, Silakan.
Oke. Silakan ditanggapi dulu Bang Sukadame, nanti Bang Jul tanggapi lagi atau Bang Juma. Silakan Bang Sukadame. Oke, baik Bang. Makasih Bang pencerahannya Bang. Jawabannya juga makasih Bang. Kemudian kan gini, menurut pandangan saya kan Bang, kalau soal yang kejadian-kejadian seperti itu, kenapa harus ini mendatangkan ormas saudara kita yang Muslim untuk istilahnya, jadi kayaknya kesannya jadi membuat anarkis, walaupun misalnya nih gereja itu nggak punya izin lah dulu kita bilang, tapi kenapa harus dia rame-rame datangin bangunan itu kemudian sampai merusak fasilitas di dalamnya gitu Bang? Kan mestinya harus ada yang memang yang berwenang untuk ke urusan gitu kan Bang? Tapi belum ada yang dirusak Bang. Di mana yang dirusak Bang? Boleh dikasih nampak datanya Bang? Aku pernah lihat Bang, cuman pernah lihat di TikTok juga nggak salah sih, sampai merusak. Yakin gitu. nggak Bang? Yakin nggak Bang? Kalau pasti merusak itu polemikus pasti goreng-goreng Bang. Saya paling ngikuti yang gituan, belum ada loh. Yakin Bang, ada itu kemarin. Makanya aku sudut pandangku, ini salahnya sampai gimana kok bisa sampai seperti ini gitu loh Bang. Jadi kesannya kayak gimana ya Bang ya? Aku nggak benci Islam, aku juga nggak benci Kristen atau agama lain. Cuman kenapa kesannya sampai seperti ini gitu loh Bang? Itu jadi Jangan sampai itu kejadian yang di Sumatera itu Bang Jul, yang Advent itu, yang dibakar itu. Kan ada yang sampai masuk ke dalam gereja itu Bang. Itu yang dibakar sama Kristen juga, sama Muslim itu, yang di. Bahkan ini mungkin dari Saifuddin Ibrahim ya, dia sendiri mengakui bahwa ternyata kadang-kadang ya ormas-ormas itu malah yang bayar itu sebenarnya gereja sendiri. Jadi gereja yang sudah berdiri nggak senang ada gereja baru yang buka di lingkungannya, sehingga gereja lama ini membayar orang untuk membuat keributan. Ini Saifuddin yang ngomong ya, mungkin kuputarin. Kita fokusin ke ini aja dulu, nanti abis ini Bang Jul fokusin ke belajar Islam biar cepat. Oke, sorry. Yuk. Bisa dilanjut? Sukadame? Ya Bang. Silakan bisa dilanjut. Ini boleh pertanyaan selanjutnya Bang ya? Boleh, sepuas mungkin mumpung ada guru Najwa di sini. Ini kan sampai syahadat. Biar tahu juga kan Bang, kan nggak salah ya kan Bang ya? Iya. Kemudian gini Bang, ini kan pengalaman pribadi lah aku bilang Bang. Ini usiaku sekarang ini udah 28 tahun Bang. Jadi namaku ini Rahmat juga, namaku sebenarnya. Namaku Rahmat, nama aslinya. Nah, aku kemarin sempat itu Bang, kemarin kan aku bilang masalahnya itu aku di hubungan ini karena perbedaan agama Bang. Aku Kristen, si perempuan ini Muslim. Nah, aku kemarin udah niat, memang udah 100% niat, memang mau ngikut ke agama si perempuan Bang, Muslim. Nah, kemudian ada omongan dari orang tuaku mengatakan, kalau kau memang mau ngikut ke dia, kau bakal keluar ataupun gak bakal dianggap. Itu kata orang tuaku Bang. Nah kemudian dari pihak perempuan juga mengatakan kalau dia pun masuk Muslim, maksudnya aku yang masuk Muslim, aku sanksi kalau dia bakal bisa balik lagi ke Kristen. Sementara aku udah 100% ini Bang, aku mau masuk Muslim. Kenapa ada keraguan yang seperti itu Bang? Kemudian yang mau saya tanyakan ini intinya, kenapa haruskah kita kalah sama agama dibandingin omongan orang tua Bang? Nah ini yang menarik. Silahkan Gurunda Juma. Ini menarik sekali nih. Insya Allah syahadat nih. Silahkan Gurunda. Gurunda Juma. Masih ke-mute Gurunda. Dibuka mute-nya. Iya. Jadi gini, kenapa kemudian umat Islam ada tapi tidak semua ya yang berpikir bahwasanya ketika ada orang yang kemudian masuk Islam karena wanita, itu biasanya
hanya merupakan misi, ya, menikahi, lalu kemudian setelah punya anak kembali ke agamanya gitu. Itu banyak yang terjadi. Sehingga jangankan yang tadi dikatakan kami merusak tempat ibadah, padahal itu ada prosedur yang harus dikaji lebih mendalam. Apalagi kalau hanya melihat di sosmed. Tujuannya memang hanya untuk merusak citra Islam yang seperti yang saya katakan tadi, agar manusia itu tidak memahami Islam itu adalah rahmat. Maka dibuatlah ya berita-berita seperti itu. Nah, apatah lagi yang kami lihat nyata-nyata banyak kejadian. Menikahi, masuk Islam, syahadat, habis itu murtad. Bawa istri, bawa anak. Itu bagian daripada misi. Jadi wajar kalau umat Islam itu kemudian mengatakan hal yang seperti saudara katakan tadi. Ya, apatah lagi di dalam Al-Qur'an itu, dalam surah Al-Baqarah jelas dikatakan walan tarada angkal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka, cara hidup mereka. Itu yang mendasari gitu. Umat Islam itu banyak berpikir seperti itu. Karena kebanyakan ketika kemudian orang itu menikah, ya, orang yang dari Kristen ini masih saja mempengaruhi anaknya untuk kemudian kembali ke agamanya. Mempengaruhi kembali ke agamanya. Ya, bahkan banyak yang melakukan segala macam cara. Sehingga istri yang tadinya lemah, sayang kepada suaminya, anak-anaknya sayang kepada bapaknya, mau tidak mau juga ikut kepada agama orang tuanya. Nah, inilah yang kemudian melahirkan sebuah pemahaman bahwasanya kalau ada yang menikah, ada yang masuk Islam karena wanita, biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar karena faktor hidayah, ada yang benar-benar karena faktor pencarian, ada yang benar-benar faktor karena meyakini bahwasanya semua nabi itu ya beragama Islam, semua nabi itu milahnya adalah milah Islam, yaitu apa? Ketaatan terhadap sebuah perkara, di mana perkara itu asasnya berasal daripada pencipta langit dan bumi. Abraham itu Islam, Musa itu Islam, Yesus itu Islam. Ada yang memahami itu dari proses pencarian, sehingga dia pun memeluk ajaran agama Islam. Nah, ada juga yang kemudian proses pencarian disebabkan karena menemukan wanita pujaan hati. Setelah itu kemudian dia belajar tentang Islam benar-benar, akhirnya dia menikah juga, dan Islamnya juga dia nikahi. Benar-benar dia taat kepada ajaran agama Islam itu. Saya kira begitu, Bang, yang ingin saya katakan. Oke, aku tambahin ya. Iya. Aku tambahin dulu sebelum gue tutup. Jadi kalau kita bicara omongan orang, ya omongan orang ini kita nggak bisa dengar semua, Bang Sukadame. Pasti akan ada pro dan kontra gitu kan. Yang paling penting sekarang balik ke Bang Sukadame gitu. Niatnya apa gitu? Kalau memang niatnya karena memang percaya Islam, ya silakan lanjut gitu. Buktikan bahwa Anda ya itu masuk Islam karena hati Anda, karena memang Anda yang menemukan hidayah gitu. Ya, selebihnya itu biarkan orang nanti yang melihat. Kalau masalah omongan orang itu kan kita nggak bisa pedulin, Bang. Yang penting kita bisa tutup telinga aja. Tangan kita cuma dua, ya gunanya tutup telinga gitu. Dan tadi Bang Zubaid sudah jelaskan, Bang. Kalau memang ada histori yang kurang baik, sehingga ada kecurigaan orang, itu wajar, Bang. Ya, mereka itu bukan ucuk-ucuk kayak curiga gitu, atau ucuk-ucuk langsung merasa, ini kenapa gitu kan. Tapi ada historinya, Bang. Karena pernah dan masih ada sampai sekarang kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kita harap Bang Sukadame bisa memaklumi gitu orang-orang yang berpikiran seperti itu, karena melihat track record selama ini ya yang dilakukan oleh sebagian orang gitu. Yang paling penting sekarang balik ke Bang Sukadame-nya. Ya, iman Anda ini apa? Anda yakin nggak dengan Islam gitu? Ya, jadi semoga Bang Sukadame itu memang tertarik untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tertarik untuk benar-benar mendapatkan hidayah. Kalau saya sih bilangnya itu. Silakan yang lain. Amin. Oke, silakan mungkin Bang Neplos mau menambahin sebelum ke Bang Kores. Bang Neplos, penonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Nah ini Bang Juma KW ini, Bang Juma suaranya. Wah, astagfirullah. Senpai, itu lihat senpai. Saya difitnah senpai. Os. Lanjutkan saudara. Iya senpai, oh senpai. Iya. Ya silakan Bang Juma KW. Astagfirullah, tuyul. Enggak, bercanda. Iya. Iya. Jadi sebenarnya begini, ya di dalam hidup itu tentu yang akan melekat pada setiap makhluk hidup itu adalah konsekuensi, gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu akan penuh dengan konsekuensi, kan begitu. Judul besar dalam hidup ini kan survive, bertahan hidup. Nah, kalau di dalam Islam jelas kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, begitu. Setiap orang yang hendak mengambil langkah atau menempuh jalan untuk menuju agama yang dia inginkan, ya silahkan, kan begitu kan. Kita tidak bisa menghentikan itu sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak ditugaskan untuk mengambil atau memberi hidayah, kan begitu. Hanya Allah sendiri yang bisa memberikan hidayah, kan begitu. Namun demikian, tugas umat Islam kan tidak hanya sampai kepada urusan vertikal, tidak sampai hanya kepada urusan hablum minallah saja, hablum minannas sebenarnya. Maka yang dilakukan oleh umat Islam ini, umat Muslim ini, memperkuat ukhuwah itu salah satunya adalah memperkuat tali silaturahim. Bentuk hablum minannas itu adalah memberikan sudut pandang apa yang sebenarnya tertuang di dalam ajaran Islam. Salah satunya adalah ketika mau menuju kepada langkah-langkah pernikahan, kan begitu kan? Nah, maka dari Islam tentu hanya menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi saja, kan begitu. Terlepas seandainya pun ada niatan buruk, itu ya Allah alam bisawab, hanya Allah yang mengetahui itu, kan begitu kan. Bahkan tidak menikah pun orang bisa murtad, begitu. Orang bisa mu'alaf, dan dengan menikah pun orang bisa menjadi orang yang sangat taat sebenarnya. Contoh misalnya satu kasus, siapa itu? Chrisye, penyanyi legendaris. Awalnya dalil yang dia keluarkan untuk menikahi istrinya apa? Mau pindah agama kan? Pada akhirnya dia meninggal dengan ditutup satu lagu yang nuansa religi, yang memang lagu itu adalah tafsiran dari surah Yasin, dan akhirnya dia meninggal. Ya mudah-mudahan insya Allah dia meninggal husnul khotimah, kan begitu kira-kira. Amin. Nah, kemungkinan itu banyak sebenarnya, banyak. Tetapi tentu dalam hal ini dibutuhkan langkah-langkah yang bijak. Salah satu langkah yang bijak adalah ya mungkin bertukar pikiran, atau mungkin berkomunikasi, atau mungkin belajar sama orang-orang yang berilmu. Nah, salah satunya kan di sini, misalnya kayak Bang Sukadame bertanya sama Senpai, bertanya sama Ustadz Kores, bertanya sama Ustadz Dr. Akal, kan begitu kira-kira. Nah, itu langkah-langkah bijak begitu. Kami tidak, ya Islam itu tidak dianjurkan untuk untuk suuzon. Justru dianjurkan untuk husnuzon. Tetapi husnuzon itu bukan berarti seperti kita membedakan antara orang bodoh dan orang baik. Tipis sekali bedanya itu antara orang bodoh dan orang baik. Ya kan, yang dilarang itu menjadi orang bodoh. Kan begitu. Di dalam Islam yang dilarang itu menjadi orang bodoh. Apa salah satu bentuk orang bodoh? Ketika ada saudara seiman kita yang hendak menikah dengan yang berbeda agama, ya kan, kita menganggap diri kita baik, ya sudah biarkan saja, itu pilihanmu. Tapi memberikan kita sudut pandang tertentu akan lebih banyak membuat mudarat nanti kalau ini diberlakukan. Nah, itu seharusnya kan dilakukan, tapi tidak dilakukan. Nah, ini bodoh, bukan baik namanya. Jadi kan begitu ya kira-kira ya. Udah dapat ya gambarannya singkat ya. Ya, silakan, itu aja mungkin barangkali. Oke, Ya. mungkin dari Bang Kores. Bang Kores. Ahi selayar. Oh, berarti nggak monitor. Silakan Bang Sukadame. Dilanjut lagi pertanyaannya. Biar gercep. Oke bang. Jadi tadi kurang apa bang? Kalau pribadiku kurang ini bang. Masih kayak kurang puas kurasa bang. Kurang puas dengan jawaban dari Gurunda Juma gitu. Iya, enggak. Ini juga aku mau meluruskan bang. Di sini banyak typing komentar masuk Islam itu bukan karena wanita katanya. Enggak juga bang. Sebenarnya enggak. Aku ini gimana ya? Aku ini kan memang cinta sama ini perempuan. Memang niat mau masuk Islam. Aku mau pengennya gini loh bang. Konsepnya enggak karena wanita, bukan. Aku mau masuk Islam. Aku mau belajar dari perempuan ini. Dimana kemarin itu bang, aku udah bertanya awalnya kalau mau
baca Quran kalau nggak salah bang ya, maaf ya kalau salah ya. Hmm, Itu ikro dulu, ikro ya bang kalau nggak salah ya. Iya. Ikro dulu baru selanjutnya lah. Aku udah sampai ke situ bang belajarnya. Kemudian bang, kalau yang azan maghrib, aku tuh hafal sebenarnya loh bang. Tapi cuman urutannya mungkin yang aku masih apa. Kalau misalnya di tempat kami ini bang mayoritas Islam bang, Muslim. Ya, alhamdulillah. Hafal bang, sampai hafal. Jadi kalau dibilang aku niatnya mau masuk Islam karena wanita itu salah bang, bukan. Izin bro sedikit bro, memang sudah ada niat mau nikah, izin ya Maulimi. Sudah ada mau niat mau nikah? Hambatannya orang tua bang. Aku Tapi mau anggarannya udah ada. Anggarannya udah ada. Sudah bang. Niatnya Udah niat ya? ada bang. Udah niat ready? ada. Ini aku ngomong langsung sama orang tua. Udah ready ya? Iya. Oke, langsung aja Maulim syahadat aja. Gini. Nikahkan aja Gini, langsung. Bang Sukadame, saya ringankan gini ya. Kalau misalkan Bang Sukadame udah bener-bener niatnya 100% masuk Islam, nanti kalau misalkan ada ada keraguan dari pihak perempuan, insya Allah kita yang ada di sini bisa bantu Bang Sukadame untuk memfasilitasi ke Betul si sekali. pihak perempuan. Nah, ini nanti bagiannya Gurunda Juma. Ini nanti silakan Gurunda Betul Juma. sekali. Gurunda Juma. Ya, jadi gini, kita gali dulu dari sahabat kita ini, la ikraha fiddin. Jadi kita kita gali dulu dari beliau apa permasalahan inti dari kenapa saudara masih tidak ingin bersyahadat. Kalau dikatakan faktor orang tua, ya kita harus mengetahui bahwasanya yang menjadikan kita itu kemudian dikatakan anak yang taat kepada orang tua bukan hanya dari segi aspek keyakinan aja. Ya, bahkan bisa jadi karena kita keluar dari keyakinan kedua orang tua, malah akan menjadikan jalan untuk orang tua kita juga untuk menuju kepada hidayah, kan gitu. Kalau memang sudah yakin terhadap Islam, maka kita cari dulu apa kendalanya yang sesungguhnya. Kalau hanya faktor orang tua, saya rasa itu bukan faktor utama. Kenapa nggak bersyahadat? Itu bukan faktor utama. Karena Al-Quran menerangkan seperti ini. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanam mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, ini seruan kepada mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam. Ini seruan kepada seluruh umat manusia. Sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Rasulullah Muhammad SAW dengan mukjizatnya yaitu Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang yaitu Al-Quranul Karim. Nah, jadi kalau misalnya karena orang tua, ya saya rasa justru dengan menjadi mu'alaf, sahabat saya ini bisa menjadi jalan, menjadi sebab orang tua juga bisa menjadi mu'alaf, menjadi muslim. Karena jalan menuju kepada kebenaran itu hanya ada satu. Kalau bukan Islam, ya Kristen. Cuman itu poinnya. Makanya kita kaji lebih jauh, lebih mendalam tentang Islam dan juga tentang Kristen ini. Karena salah memilih jalan, maka kekal neraka. Ini bahaya. Jangan sampai ajal kemudian datang besok hari, kemudian kita masih berada pada jalan yang tidak benar. Meskipun baik menurut kita jalan itu, tapi benar belum tentu. Tapi kalau sudah benar, sudah pasti itu baik. Baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Saya kira begitu dari saya. Bisa langsung ditanggapi Bang Sukadame? Oke bang, makasih bang. Jadi bang, kalau memang ini bang, ku tekadkan niatku mau mu'alaf. Kemudian aku jadi jauh sama orang tuaku. Itu tanggapan orang abang gimana bang? Ya, lebih baik jauh dari orang tua daripada jauh dari pencipta langit dan bumi, kan gitu. Allahu Akbar. Kesannya bang, jadi dianggap orang tua ini anak nggak ngikuti perintah orang tua. Nggak Tapi taat. kan Anda mengikuti perintah Allah. Sekarang perintah mana? Perintah Allah. Kalau kita mentaati perintah Allah, maka sangat boleh jadi orang tua itu juga akan tunduk kepada perintah Allah. Tapi kalau kita taat kepada orang tua, jauh dari perintah Allah,
maka kita dan orang tua dihukum kafir oleh Allah. Apa akibatnya? Neraka. Berarti berkongko-kongko kemudian masuk ke dalam neraka, kan gitu. Ini saya berbicara kepada Anda karena Anda sudah menyatakan diri ingin mu'alaf, memahami bahwa ingin bersyahadat. Nah itu, sehingga saya mengatakan seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 125 ya. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang ia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Apa ajaran Ibrahim itu? Menyembahnya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Bahkan beliau rela membunuh anak semata wayangnya, yang anak dikasihi, yang anak disayang, demi untuk menegakkan akidahnya kepada Allah, pada pencipta langit dan bumi. Kita hanya ingin kemudian beda keyakinan dengan orang tua, kita berat. Abraham membunuh anak semata wayang yang diminta dengan siang dan malam beribadah kepada Allah. Ya Rabb, kasih aku anak. Dikasih oleh Allah. Kemudian Allah coba dia dengan kesabaran. Apakah dia mau dengan sabar, dengan ikhlas, takut akan perintahku, atau dia lebih mencintai anaknya daripada aku? Maka diujilah Nabi Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Bible mengatakan, Al-Quran mengatakan, beliau bersedia menyembelih anaknya. Nah sekarang kita hanya mengambil kapal baru demi untuk mengajak orang tua pindah ke kapal baru, karena kapal yang ditumpangi oleh orang tua itu akan hancur lebur untuk selamanya. Kita biarkan dia tinggal di kapalnya bersama dengan kita, atau kita yang sudah paham ini, sudah dapat hidayah ini, untuk nyebrang ke kapal yang baru menuju kepada dermaga yang lebih baik, yang dimuliakan oleh Allah. Nah sekarang Anda tinggal milih gitu. Apakah saya akan membiarkan kedua orang tua saya bersama dengan saya tenggelam di kapal ini, atau saya berpindah ke kapal yang ini untuk mencari pelampung, untuk melemparkan ke orang tuaku untuk menyelamatkan mereka. Itu logika sederhananya sih, kayak begitu dari saya. Silakan. Ya, sebentar, Bang Kores monitor nggak? Kalau nggak monitor saya ganti sama Ustaz Zugi. Bang Kores. Ya, aku monitor. Oh, siap. Lanjut. Dikit aja. Enggak, dikit aja, nanti ganti Satsuki. Oh, ini juga udah 5,5 jam. Ya, Sukadame. Jadi, kalau misalnya mau masuk Islam, dipikir-pikir dulu gitu. Karena Islam itu berat. Kenapa berat? Ya karena surga itu nggak bisa dibeli pakai uang atau apapun itu gitu. Sehingga peraturannya tuh tegas banget. Salah ya salah, benar ya benar. Gitu. Nah biasanya kalau dari agama yang santuy itu aku tuh agak ragu, cuman karena mualafnya banyak ya memang itu mujizatnya Islam. Jadi semangat bertanya-tanya, semoga memang lu jujur ingin tahu, dan semoga Allah memberikan hidayah kepadamu sesegera mungkin. Amin amin Allahumma. Amin. Ya Sasuke tafadhol naik. Amin ya rabbal alamin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurunda kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Julius, udah stay aja dulu Bang Kores. Bang Julius yang turun. Bang Kores. Oh ya udah, aku mute lagi. Silakan dilanjut Bang Sukadame. Tambah lagi keyakinannya Bang Sukadame. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya yakin pasti bisa Bang Sukadame. Tambah terus, yakin bisa yakin. Iya Bang. Sedikit ya saya komentar ya. Sebenarnya Islam itu tidak menjauhkan diri Anda dengan orang tua Anda. Kenapa saya katakan begitu? Karena di Islam itu kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusuhi Islam. Apalagi orang tua kita sendiri wajib hukumnya tetap taat dan patuh kepada orang tua kita walaupun beda agama. Kecuali perintah-perintah yang bertentangan dengan Islam. Misalnya, nak makan babi, nah ayo nyembah Tuhan selain Allah, nah itu nggak boleh ditaati. Tapi selain itu tidak bertentangan dengan akidah Islam, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib untuk taat dan patuh kepada orang tua. Itu saja yang saya komentari. Monggo dilanjut. Ya, barakallah. Silakan Bang Sukadame. Ya Bang. Silakan dilanjut. Sebenarnya masih banyak kali mau kutanya sebenarnya Bang. Gak apa-apa, tanya aja gak apa-apa. Lanjut nggak? Lanjut cepet.
Santai Bang Gores. Tapi gini Bang, aku bisa nggak minta satu permintaan Bang? Ini biar Apa tuh? aku lebih istilahnya bisa lebih berpikir lagi Bang, tenang Bang. Ini kan live orang abang kan setiap malam ya, setiap hari kan? Enggak setiap Iya. hari juga kalau di saya, kalau di yang lain mungkin setiap hari. Kalau di saya, kalau ada acara kayak gini aja. Ini kan Ada aja dari jawabannya. udah 3 hari kan Bang Sukadame mengikuti Gurunda Juma terus. Iya, Gitu iya. kan. Permintaan Sukadame kan sama Gurunda Juma, saya laksanakan hari ini sampai Bang Sukadame asyhadu. Sok, lanjut. Masya Allah. Di waktu 2 hari Bang, 2 hari. Aku nanti naik live Masya lagi ya, mudah-mudahan bisa Bang. Gini, Bang Sukadame gini, seperti apa yang dikatakan Gurunda Juma tadi, umur kita itu tidak ada yang tahu. Kita lagi ngobrol kayak gini, kalau Allah berkehendak, hilang nyawa kita. Jadi jangan mengulur-ngulur waktu, jangan mengulur-ngulur kesempatan yang udah di depan mata. Saya tidak memaksa ya di sini ya, tidak Iya, memaksa, iya. tapi ini kan tetap harus keluar dari hati Bang Sukadame juga kan. Gitu. Saya tidak memaksa, itu silakan aja. Cuman saya ingatkan satu lagi, yaitu tadi kata Gurunda Juma, umur kita tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan kafir. Silakan Bang Sukadame. Aku dikit ya. Ini supaya langsung set ngejelep kayak gitu tuh. Apa yang masih membuat bimbang Brother Sukadame? Yang membuat bimbang itu Bang, yang paling paling utamanya itu Bang, memang aku laki-laki Bang, laki-laki itu jadi harus apa kan, cuman aku juga pasti harus berpikir keras Bang, apa yang telah kuikuti selama ini, apa yang sudah disampaikan orang tuaku. Jadi Ya, aku harus pertimbangannya berani banyak. ngambil resiko apapun nanti, misalnya contohnya pun aku harus menyimpang ataupun apa ya dibilangnya, Bergesekan. iya bergesekan, karena kan gini Bang, aku Batak ini Bang, aku suku Batak kan, ini kan banyak ini Bang keluarga-keluarga yang non Muslim, jadi Tahu. Saya juga Batak, Bro. iya Bang, ya ya mungkin ada teman-teman juga yang seperti itu di sini kan gitu Bang, nggak Saya paham sekali. iya. Gua Pokemon, Bro. Bagaimana Paham. bagaimana tradisi orang Batak ini kalau sudah Masya Allah, keluar dia luar akan biasa. diasingkan ya. Iya betul Pak, betul Pak, betul. Ya saya paham sekali saya. Iya. Oh, Itulah aku yang simpulin ya menyebabkan- sebelum satu dikit. Berarti Ikhwan Sukadame ini bimbangnya itu resiko yang dihadapi nanti, bukan mengenai kebenaran Islamnya, resikonya itu. Iya betul. Ayo, Bang. semangat Sukadame. Ini Lanjut tuh Ustadz sebenarnya tuh. begini, Mualim Tuan Guru. Ini tuh soal perasaan sebenarnya. Kenapa? Karena Batak itu ikatannya itu sampai ke tulang-tulang. Jadi saya paham juga ini sebenarnya kondisi kejiwaan beliau begitu ya. Karena memang mereka dari dalam adat itu, Batak itu sudah hampir mengkultuskan sebenarnya adat istiadat, budaya. Ikatan itu begitu nyata, tidak mengenal hierarki. Kalau sudah semarga, bahkan Bang Neplos lebih tinggi adat daripada agama kalau di Batak itu. iya betul Setahu saya betul seperti itu. Molim, betul Molim, itu fakta. Isme itu fakta. Misalnya tinggi ada apa? orang lebih tinggi adat daripada agama. adat. Oh, Ya jelas itu. Jadi nggak heran kalau misalnya kayak saya orang biasa ketemu dengan menteri yang semarga, seandainya saya dilayani pasti itu. Dan saya tidak ada batasan. Saking kuatnya marga itu, gitu. Memang saya paham betul kondisi itu. Cuma nanti silakanlah lanjut. Sebenarnya ada jawabannya itu. Silakanlah lanjut dulu, mengalir dulu. Itu yang yang Kristen ya, yang Muslim enggak. Yang Muslim tetap tinggi agama. Tapi yang Kristen saya lihat memang lebih meninggikan adat gitu. Lanjut. Ya, aku lanjut kalau Gurunda. gitu. Oh iya, Kodes, Gurunda silakan. belum. Gurunda. Oh Gurunda dulu. Iya Gurunda. Iya, baik. Jadi saya rasa kalau cuman masalah seperti itu, karena dibenci, dimusuhin, ya Allah juga mengatakan, jangan kau kira diri kau sudah beriman, kamu nggak diuji.
Jadi apa yang dilakukan oleh keluarga kita terhadap kita itu semua adalah ujian. Sekuat mana kita kemudian ya menjalani apa yang menjadi ujian Allah. Jadi kalau kita dimusuhin, diusir, diungsikan, kemudian ATM kita diambil dan seterusnya, itu adalah bagian dari ujian. Sekiranya itu tidak terjadi, berarti Al-Quran tidak benar. Karena Al-Quran mengatakan ketika kamu beriman, kamu akan diuji. Jangan dikira kamu tidak diuji. Kesabaran, kelaparan, kematian, itu semua adalah ujian. Jadi kalau Anda pindah keyakinan kemudian Anda adem-adem saja, ya berarti Al-Quran tidak benar mengatakan bahwa kalian akan diuji. Kamu akan diuji. Jangan kau katakan kau beriman kemudian kamu gak diuji. Pasti kamu akan diuji. Nah, ujian ini itulah yang akan kita rasakan. Ketika kita kemudian menjadi seorang mu'alaf, maka ujian itu akan bertaburan datangnya. Saya sudah berapa tahun ya menangani tentang mu'alaf. Dan ujian itu pasti ada. Ujiannya itu seputar itu. Nggak jauh-jauh dari ujian dimusuhin, dianggap sebagai bukan anak, diusir dari rumah. Mereka rata-rata merasakan itu. Jadi saya katakan itu adalah ujian. Anda ingin dinaikkan kelasnya oleh Allah, dan terbukti benar mereka yang sudah lama mu'alaf menjadi kemudian yang paling utama itu hanya kakaknya, bahkan ada yang orang tuanya yang kemudian menjadi mu'alaf. Padahal tadinya padahal tadinya itu sangat membenci. Contoh saya misalnya datangkan sampai ada aparat datang ke rumah yang nyeret-nyeret saya karena ada orang kaya raya yang kemudian mohon maaf dari China yang saya mu'alafkan. Kemudian saya didatangi, saya diancam, diintimidasi oleh bapaknya, saya mau dipenggal. Tapi faktanya belakangan kemudian dia juga ikut bersyahadat. Ada lagi anak karate ya, ada lagi anak karate itu. Saya juga diancam. Sama bapaknya juga aparat. Ya. Diancam kemudian. Lalu kemudian anak ini selalu bermalam di rumah. Kalau nggak nginap di rumah, nginapnya di kampus. Sambil dia latihan terus. Lama-lama dia curhat. Apa yang dikatakan sama saya? Sensei, adik saya yang pernah datang ke tempat latihan itu, yang perempuan itu, alhamdulillah sekarang juga dia belajar sholat. Coba. Masya Allah. Nah, dia datang mengatakan itu. Akhirnya dia katakan, tolong bantu saya. Saya mau taruh di mana adik saya ini. Akhirnya waktu itu saya minta tolong sama teman-teman di Wahda Islamiyah. Disimpanlah di sana. Orang tuanya dapat marah, saya dicari. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, anak ini lulus jadi pelayaran. Dia di Jepang, dia telepon saya. Sensei mau oleh-oleh apa? Siapa ini? Saya ini. Ini mungkin ini teman-teman yang lain ini, teman-teman Beladiri ini pasti dengar ini yang saya jelaskan. Saya lulus pelayaran, Sensei. Saya ada gini dan seterusnya. Terus saya mau menikah, saya mau pulang. Bagaimana dengan orang tuamu? Alhamdulillah, Sensei, orang tua aku juga dua-duanya udah bersyahadat. Subhanallah. Padahal dia ngancam saya, dia mau bunuh saya, dia mau penjarakan saya, dia mau tenggelamkan saya dengan batu di laut. Coba, itu ancaman-ancaman orang tuanya sama saya itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Begitu dia sudah nikah di luar ya, nikahnya di Jepang, habis itu balik ke Indonesia, syukuran di asrama Mapodang sini, aku diundang sana, orang tuanya sampai nangis-nangis peluk saya. Oh, inilah hikmahnya katanya anak saya begini Pak. Kalau bukan karena bapak kami, tapi bukan itu, bukan karena anak saya sudah sukses, karena anak saya mengenal Islam. Coba. Allah. Jadi Anda usah takut dimusuhin, dibenci, Anda nggak usah takut. Kalau Allah yang Anda jadikan sandaran dalam perkara apapun, yakin dan percaya, ada solusinya. Ada solusinya. Sangat bisa jadi air mata Anda bercucuran sambil tertawa, atau sebaliknya Anda tertawa, air mata Anda tercucur. Karena cinta kepada Allah, hidayah Allah itu datang, maka tidak ada yang Anda harus takutkan. Gak ada. Kalau Allah yang sudah jadi besar dalam jiwa kita, semuanya kecil. Semuanya kecil. Kalau hanya sekedar hormat,
sekedar taat, sekedar cinta kepada orang tua, akidah bukan sebagai penghalang. Justru dengan berislam, Anda akan semakin sayang kepada kedua orang tua Anda. Kenapa? Karena Anda mengkhawatirkan akhiratnya. Anda mengkhawatirkan akhiratnya. Sekarang Anda tidak mengkhawatirkan karena Anda masih Kristen. Begitu mati langsung terbang ke surga. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Yang kita inginkan memang mati langsung naik surga. Itu yang kita inginkan. Tapi apakah betul sesuai dengan keinginan kita? Tidak. Ada yang dikatakan alam barzah. Ya, ada Seol, di mana manusia di sana akan diperlihatkan tanda-tanda kemana dia akan pergi nantinya. Nggak ada itu ke surga, nggak ada. Nggak ada itu ke surga. Di situ dulu kita. Habis itu, ya barulah kemudian dihakimi nantinya setelah kebangkitan. Itulah yang menentukan. Bukan pikiran kita, bukan dogma mimbar yang mengatakan, oh kita akan diselamatkan. Begitu kita mati, pakai jas, langsung kita jadi dulu di pelaminan sebagai mempelai wanita untuk Yesus. Gak bisa. Itu doktrin. Kita harus mendudukkan perkara keyakinan itu pada akal dan wahyu, bukan kepada akal-akalan. Ya, saya kira begitu dari saya, saudaraku. Jadi kalau hanya karena faktor takut untuk tidak makan, takut untuk tidak berpakaian, takut untuk tidak punya rumah, toh kita lahir di atas muka bumi ini dari Allah, tidak diberikan apa-apa. Kita bayi, tidak diberikan apa-apa. Telanjang kita lahir. Sampai sekarang kita bisa besar kayak sekarang. Sudah umur 28 tahun menurut saudara. Anda sudah gagah. Punya tangan yang kuat. Punya kaki yang tangguh. Punya mulut yang bisa membuat orang mendapatkan manfaat darinya. Kenapa Anda takut untuk itu? Ketika Anda diciptakan oleh Allah dalam keadaan bayi, tidak ada rasa takut sedikit pun. Tapi telanjang. Sekarang Anda sudah gagah. Masa takut hadapi kehidupan ini? Justru Anda harus kemudian mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berikrar untuk bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, dan mengimani Rasul Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Sambil minta petunjuk kepada Allah, ya Rabb, buka pintu hidayah untuk kedua orang tuaku. Itu udah selesai. Sandarannya kepada Allah. Dunia dan isinya intiada apa-apanya dibandingkan ya sahabat-sahabat. Silakan dilanjut yang lain. Ya, silakan Bang. Allahu Akbar, Gurunda memang. Aku mau kasih yang keras-keras lagi nih untuk Ahi Sukadame. Ya, lanjut. Ya, Bang. Resiko yang ditakutkan itu kalau aku awang-awang ada dua nih. Pertama, takut dibenci orang tua, dikucilkan. Yang kedua, takut dicoret dari harta waris. Betul sih Bang. Aku hampir tiap hari tuh Bang kepikiran Bang, di mana umurku yang sekarang udah mapan dibilang Bang. Kemudian aku cocoknya sama yang beda agama sama aku. Gitu. Ya hampir tiap hari aku kepikirannya ke situ, gimana solusinya gitu Bang. Jadi macam kalau kami berdua itu kadang sharing-sharing, curhat-curhat, kayaknya temboknya ini tebal, besar, tinggi gitu Bang. Kayak nggak ada solusi gitu sama kami Bang. Sementara solusinya udah aku bilang gini ke orang tuanya, aku harus menghadapi resiko lagi sama orang tuaku. Itu Bang. Jadi hampir tiap hari itu aja yang selalu ada di benakku ini Bang. Sambil aku kerja, kemudian nanya-nanya sama ada ibu yang beragama muslim nih gimana. Sampai dia pun mau Bang jadi waliku kalau contohnya orang tuaku nggak mau datang di acara. Enggak, bukan wali itu namanya kalau laki-laki. Apa sih namanya Bang? Wali itu ada paling saksi ikut mengiringi. Dia mau di depan, ibu di depan. Kalau misalnya jangankan ibu itu, saya aja yang jauh mau. Saya jamin. Iya Bang. Jadi takutnya yang mana dari dua opsi yang gua kasih tadi? Takutnya itu yang paling bukan takut sih sebenarnya, nggak takut sih Bang. Cuman konsekuensinya ini nanti aku yang ngapanya, karena keluarga aku ini semua Kristen, baru Batak Bang. Itunya yang kusangsikan Bang, aku dijauhi. Enggak, gini Bang. Maaf ya saya potong. Kan Abang nanti nikah, punya keluarga baru.
Iya. Punya keluarga baru nih, punya sahabat baru, punya saudara baru, punya orang tua baru dari mertua. Fokus ke situ dulu. Tunjukkan ke orang tua asli, orang tua kandung, saya bahkan lebih baik dari yang dulu. Iya, betul. Oh, aku tahu pikirannya dari Aki Sukadame. Aki, brother Sukadame. Gimana cara mau nunjukin kalau sayanya dikucilkan? Iya, betul juga sih, Bang. Iya nggak? Mana caranya? Aku ini pernah dibilang gini, Bang, sama orang tuaku. Aku kan tinggal sama orang tua di sini, kerja juga, Bang. Kalau kau mau pindah, mau ngikut sama dia, lebih bagus kau merantau aja, pergi jauh sana. Gak usah di sini. Jadi kan gini tanggapannya, Bang. Kalau misalnya ini orang tuaku orang yang taat beragama juga sih sebenarnya, Bang. Jadi tanggapan orang tuaku ini seakan-akan nanti penilaian orang ini apa nggak diajarkan agama yang Kristen sama anaknya ini, kok bisa sampai masuk Muslim gitu, Bang. Itu pernah terucap orang tuaku, Bang. Jadi kalau kau mau bebas, mau apa yang kau inginkan di jalan hidupmu, bagus kau pergi jauh, jangan kami tahu. Oke. Kalau ketakutannya udah aku tahu, nah sekarang aku ngasih obatnya. Aki Sukadame. Masalah yang Aki Sukadame punya itu nggak spesial. Kenapa? Karena sudah ada senior-senior mualaf yang terlebih dahulu yang begitu juga. Dan orang-orangnya masih hidup sekarang. Dan kami menyaksikan kisahnya. Dan Allahu Akbar ya, mujizat Islam itu terjadi karena ujung-ujungnya tadi yang Gurunda Zuma ceritakan itu tuh begitu semua. Di ujung perjalanan tuh begitu semua. Kenapa ya? Karena orang tua akan melihat anaknya. Jadi ketika orang tua kangen anaknya, lalu melihat anaknya, lalu akhlaknya yang Islam itu terlihat oleh mereka, disitulah mereka berpikir dan terbuka gitu. Iya, Bang, kadang kan itu sih macam sesuai sama yang di lingkungan kami ini, Bang, dimana yang kebanyakan yang masuk Muslim yang mualaf itu kesannya kayak jadi jauh sama orang tuanya yang beragama Kristen. Banyak kan di sini memang gitu, Bang. Jadi apa-apa pun kayaknya mau kalau misalnya ada acara-acara gitu jadi macam diasingkan. Jadi gitu kadang kayak mana, Bang, selalu campur aduk di sini, Bang. Kalau kamu masuk Muslim, apapun nanti ada acara di rumah ini, entah acara apa, kau itu nggak bakal bisa lagi karena udah beda. Gitu, Bang. Jadi kan tahu lah, Itu kan Bang. masuknya ke ranah cobaan, Bang. Kecobaan itu yang tadi Gurunda Juma jelaskan. Iya, mentoknya gini Aki Sukadame, seenggaknya seminimal-minimalnya yang memusuhi bukan dari Aki Sukadame tapi dari mereka. Aki Sukadame tetap damai-damai aja. Itu. Iya, Bang. Cuman kan aku sendiri kan sebagai anak, kita pun nggak mau jauh dari orang tua kan gitu sih, Bang. Betul, betul. Iya. Betul. Sebenarnya begini, saya tahu perasaan itu. Kita semua tahu perasaan itu. Tapi catat yang harus dicatat adalah begini. Hidup ini itu tidak sederhana. Tetapi menyederhanakan yang diperlukan. Itu memang seperti perjudian. Bumi itu ibarat dadu dan Tuhan sudah membagi dadunya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bermain dalam perjudian itu. Dalam perjudian itu hanya ada dua pilihan. Pertama menang, yang kedua kalah. Itu dalam hukum perjudian ya. Dan di dalam perjudian ini kita tidak bisa menebak-nebak. Kita tidak bisa menerka-nerka. Kita hanya bisa mengandalkan apa yang kita yakini saja. Dan hanya bisa mengandalkan apa? Perjuangan saja. Apa itu perjuangan? Ilmu yang dibutuhkan dalam perjudian. Ilmu. Bukan prediksi-prediksi. Bukan hayalan-hayalan. Bahkan 2 detik ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu jelas. Dan yang harus dicatat juga bahwa perjudian ini akan berakhir. Hidup ini akan berakhir. Dimanapun kita bersembunyi, di tempat yang paling aman di muka bumi, tentu kita tidak akan bisa lari dari kematian. Kita tidak akan bisa lari dari kematian. Itu fakta. Itu fakta. Dan yang menanggung kekalahan atau kemenangan itu, kita sendiri juga ujung-ujungnya. Tetap kita sendiri juga ujung-ujungnya. Dan sebagai sebagai gambler, sebagai pejudi, jangan menggunakan perasaan dalam permainan ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Allah sendiri yang mengatakan
bahwa dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Silahkan Anda bermain, pilihannya Anda kalah atau menang. Cuman itu pilihan yang gak ada yang lain. Ini bukan hanya bicara soal perasaan. Saya tahu itu perasaan-perasaan itu. Perasaan itu datang tentu bukan hanya dari diri kita sendiri, dari orang lain. Baik pun kita akan dibenci, buruk pun kita akan disukai. Itu hukum. Dan itu cara kerja dunia ini memang seperti itu. Maka Allah berkata kan dalam surah Al-Maidah itu, bagian-bagian ayatnya adalah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukku, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu peta, itu Al-Quranul Karim, itu petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk kita menjadi seorang pemenang. Ini perjudian lagi dan lagi. Bahkan bukan hanya Islam, seluruh makhluk hidup sedang berjudi hari ini. Dia hidup atau mati, dia menang atau kalah. Pilihannya hanya itu. Gak ada pilihan yang lain. Dan memang itu tujuan bumi diciptakan. Dan memang itu tujuan makhluk hidup diadakan. Dan kelak nanti Allah sendiri yang akan mengakhiri segalanya. Selesai. Kita gak punya kuasa apa-apa sebenarnya. Jadi menurut saya adalah yang paling dibutuhkan dalam permainan ini adalah ilmu, bukan perasaan. Kalau kita terjebak dalam perasaan, kita tidak akan bisa keluar, kita tidak akan bisa membuka mata, kita tidak akan bisa, ya kita akan terjebak selama-lamanya di situ. Maka hidup ini bukan serta-merta harus perasaan saja yang dibutuhkan, tetapi tindakan, itu fakta. Maka Al-Quran selalu membimbing, afala ta'qilun, apakah kalian berpikir? Disuruh berpikir. Supaya apa? Supaya tidak kalah. Sederhananya seperti itu. Celakanya adalah orang-orang yang menunda kemenangan. Celaka sekali itu, menunda kemenangan. Itu celaka. Kalau kemenangannya ditunda, maka yang datang apa? Kekalahan, selesai lagi. Kita akan berada dalam sebuah pilihan ini, dan kita tidak akan bisa lepas dari pilihan ini. Mungkin barangkali itu ya, sedikit ya. Silakan, Mualim. Sebelum yang asatid, aku sedikit ini, aku udah dapat ketakutannya di mana, resikonya di mana gitu. Lalu kemudian current standing positionnya imannya Sukadame di mana, lebih condong ke Islam, tapi ada yang menahan, yaitu duniawi. Itu hal yang biasa. Tapi in the end of the day, kita memang akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan sulit gitu. Nah, untuk kasus Aki Sukadame ini seperti yang dialami semua manusia, terutama yang mualaf-mualafah, adalah pilih Allah atau duniawi. Duniawi itu ada variabelnya tuh, ada keluarga, ada harta, ada sosial, ada pekerjaan kayak gitu. Ujung-ujungnya harus milih tuh yang mana begitu. Nah, alhamdulillah kami yang sudah memilih tentunya memilih Allah dan meninggalkan dunia. Ujung-ujungnya si dunia ikut-ikut juga. Kenapa? Karena dunia mencintai kita ketika kita cuekin dia. Itu. Jadi dunia itu bagaikan cewek. Itu aja paling dari aku. Akhir Sukadame, tafadhol asatid. Ya, silakan Bang Sukadame. Biar tambah lagi keyakinannya. Iya Bang, makasih banyak Bang ini sebelumnya Bang masukannya Bang. Tapi izinkan Bang, tolong Bang, aku lebih memperdalam lagi, mempelajari lagi. Nanti aku muncul di live orang abang, tolong direspon Bang. Enggak, kami enggak maksa di sini. Jangan minta izin, kami enggak maksa harus sekarang syahadat. Kalau enggak syahadat ngapain gitu? Enggak gitu, Bre. Silakan ini kalian nikmati. Nikmati saja perjuangannya. Kita semua pernah di posisinya Sukadame kok mengenai kebimbangan iman itu. Alhamdulillah kami sudah di titik yang ini, titik yang benar. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan kan Bang kita sehat-sehat Bang. Dan nanti bisa bertemu lagi gitu Bang. Aku juga amin. mempelajari gitu kan Bang. Ya mudah-mudahan ada jalan keluarnya lah Bang. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Makasih banyak ini kalau nggak mudah. Iya. Sugi, Bang Nevlos, semuanya loh Bang. Makasih banyak supportnya Bang. Nah, iya sama-sama. Semangat dalam perjuangannya. Semoga untuk apa yang memang diyakini benar-benar oleh Aki Sukadame. Ini saudara Sukadame yang sering ikut debat juga ya? Enggak, dia nggak pernah ikut debat, cuma mengikuti Gurunda Jumat terus. Iya, tapi naik di Komal juga kan? Naik kemarin itu Bang. Oh iya, tapi kemarin namanya Sukadamai. Kemarin karena habis apa namanya?
wifi mati bang, mati lampu di sini. Iya, ingat. Oke. Iya bang. Aku nggak mau debat bang. Aku cuma mau pelajari di sini bang. Nggak mau debat. Nggak. Iya, dia Siap. 2 kali Gurunda naik ke sini kemarin. Iya. Yang terakhir keputus itu sinyal dia. Iya bang. Kebetulan kemarin Jadi perhatikan saja bagaimana ketika Anda melihat debat itu antara dari pihak Kristen dan pihak Muslim. Mana yang lebih menguasai materi, mana yang lebih mengutamakan asumsi. Anda lihat saja. Ya, Iya, saya ikuti, kita Bang. tidak pernah mintir-mintir ayat orang, kita sampaikan apa adanya, tanpa ada penambahan-penambahan. Ya, kemudian dari pihak sana mengatakan begini, begono, begitu, mana ayatnya? Enggak tahu. Mana ayatnya? Enggak tahu. Bahkan sering menambah-nambah ayat itu. Mereka itu. Saya tanyakan ayatnya mana? Nah, enggak tahu. Ha. Diperhatikan saja ketika kita debat itu ya. Semoga menambah keimanan Anda. Semakin yakin akan kebenaran Islam. Tapi saya yakin kalau memang hidayah sudah masuk ke dalam diri Anda tidak akan memperdulikan apapun. Ya, mungkin di sini Anda mau dengerin debat dulu, saya naikkan yang Kristen, Bang Sukadame. Boleh bang, boleh. Aku tadi mau bilang itu bang. Oh iya. Bang Boleh, Bang, Sukadame boleh. nyimak di bawah aja dulu ya. Iya boleh bang. Makasih banyak bang ya. Makasih banyak bang. Makasih banyak. Ya sama-sama Sukadame. Buset dah, jam segini siapa yang siap dialog siapa nih? Gurunda ya? Ada. Mohon izin bang turun bang ya. Makasih bang. Iya Sukadame. Iya, Yuk, makasih. Di sini udah semoga jam hidayah 3. segera sampai kepada Anda. Amin. Itu saja. Dia udah 3 kali Gurunda. Saya kemana lagi? Udah 3 kali Gurunda dia ngikutin Gurunda di sini. Masya Allah. Udah Kalau hidayah udah sampai bang, kita larang dia nekat. Tapi kalau hidayah belum sampai, walaupun kita suruh, belum mau. Karena belum ada hidayah. Yang Iya, penting tadi kan- dia lembutkan hatinya dan dia fungsikan Iya. akal sehatnya insya Allah. Iya, Itu tadi kuncinya. dia kan minta, ada permintaan dia pengen apa namanya masuk Islam katanya. Tapi pengen diskusi dulu sama Gurunda Juma katanya gitu kan. Nah, saya ini kan saya apa namanya? Saya kabulkan permintaan dia. Ternyata emang Ini apa lagi? Ustaz Juma aku padamu. Walah. Mualim itu dari tadi tuh ada yang pengen bertemu sama Senpai Juma itu. Ngefans Siapa? banget Ahli sama logika kan? Gurunda. Ahli Yang logika. mualaf Nah, kemarin. itu. Ya, iya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, akhirnya dapat juga duduk satu room sama Bang Juma. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sering sih mau dinaikkan Sama Bang bang, Juma cuman foto profilnya serem gitu. Nggak apa-apa bang, semenjak aku kemarin tuh banyak yang follow aku yang kagak followin aku yang nggak jelas orang-orangnya nggak. Ya Allah. Tadi kalau ada Iya. nih? Siapa tadi? Cinta siapa tadi bang yang barusan naik? Sukadame. Cinta damai tadi. Oh, Sukadame. Kalau dia ada, aku pengen banget bercerita apa yang dialamin tuh dialamin sama aku sekarang. Nggak apa-apa, dia masih ada nyimak di bawah. Kalau mau diceritain sesingkat mungkin silakan. Ari. Jadi Oh bang bentar. Bang Sukadame ini mau alap gitu atau gimana? Bukan Bang Sukadame yang mualaf, ahli logika yang mualaf ini. Bang Mualim. ahli logika ini mau alap gitu? Iya, tadinya bang aku suka denger. Tadinya aku jujur bang, aku tuh tadinya pekerjaan aku ya orang yang nggak bener di pasar lah bang. Ya boleh dikatakan yang ngawur ngidul lah kerjaanku bang. Sekarang aku semenjak di Islamnya aku tinggalkan semua pekerjaan itu. Sekarang aku jadi Masya supir Allah. ojek online. Allah Akbar. Dan bantu-bantu. Aku nggak malu bantu-bantu Pak Kiai di sini di warung, disuruh bantu-bantu jaga sekalian ojek online. Kalau ada orderan katanya nggak apa-apa ditinggal gitu. Betul. Ya Allah, bang, aku bukannya gimana ya, bukan memuliakan manusia ya nih bang ya, tapi kok hati aku bergetar banget gitu loh. Satu room sama Bang Zuma, ya Allah, subhanallah. Masya Allah. Memang auranya Bang Juma begitu bang. Bukan. Memang auranya begitu. Ini sahabat kita ini kelihatannya sering makan belut listrik. Jadi bergetar-getar gitu ya. Iya bergetar. Bergetar-getar gitu. Kalau boleh tahu, Bang ahli logika ini kapan mau alapnya bang? Ya Dan apa penyebabnya begitu?
penyebabnya sering dengar debat-debat bang, debat-debat terutama di TikTok ya bang. Jujur aja aku dalam 2 bulanan ini, tadinya tuh aku main TikTok Berarti baru saja gitu? baru bang, alhamdulillah baru. Masya Allah. Wah, sebentar. Dulunya Kristen atau fasik gitu loh maksudnya? Kristen, Bentar. Protestan bang. Nama Sebentar. aku Aldo Hutabarat bang aslinya. Ya sebentar bang, ahli logika saya turunin sebentar. Saya turunin dulu sebentar. Pasti Pak Ulus nih. Pasti Ada Pak Ulus. Paulus. Siapa Pak Kenapa Mengandung diturunin? sesuatu. Janganlah. Enggak, katanya Ya, Paulus silakan. ini mau syahadat. Siap bang. Ayo, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Nanti naik Ya, lagi. makasih ya saudara ahli logika. Nanti kita bincang-bincang lagi. Nanti naik lagi bang ya, jangan pergi dulu bang ya. Kita lanjut lagi. Pak Ulus mau. Tanya tuh, Masya Allah. Bang, Banyak sekali orang yang mualaf. silaturahmi sama Iya. bang. Siap. Kalau boleh tahu mualafnya di mana bang? Sedikit-sedikit. Kalau boleh tahu mualafnya di mana gitu? Di musola sekitar aja bang. Oh iya, Masya Allah. Ternyata banyak juga yang tidak kita ketahui ya, orang-orang yang mualaf yang di Betul. TikTok. Gara-gara banyak, debat yang mualaf? di luar TikTok banyak. Gara-gara debat, Masya Allah. Subhanallah. Oh, Ya, Intinya Paulus nyimak banyak dulu bang, ya. anu, Nanti naik goreng. lagi ya. Ya. Nanti naik lagi ya Paulus. Iya, Bang. Iya, Paulus Bang. Iya, ahli Bang. logika. Iya bang. Ya. Ya. Pak Ulus, kenapa ya kayak insting hewan saya itu aktif gitu, Ustadz Maulim. Ting ting ting, tapi mudah-mudahan salah ya. Kita tes aja dulu. Asal jangan kayak rantai perak barusan. Iya, sampai. Bahasanya tingginya selangit. Weh, begitu kita masuk. Nah, ini. Selamat malam Paulus. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Katanya tadi mau apa? Mau mualaf katanya tadi. Iya. Gini, saya pengen mau cerita ya. Saya ini gini, Pak. Saya ini memang lahir dulu Kristen ya kan. Karena orang tua ayah saya ini orang Batak juga gitu. Oh, orang Batak, pantasan dialeknya kayak orang Batak. Jawa senpai. Sampurasun. Oh, pantasan yo gental kali Bataknya Thomas. Gitu. Ya lanjut. Iya, soalnya Pakarnya bagi. iya, Silakan. Lanjut. iya di Nah, ini belakang. Paulus, Bang Juma ini Batak rasa Jawa. Dilanjut. Nah, ya. Ini ya memang apa nama di belakang saya ini kan ada marganya ya kan, Manurung gitu kan. Jadi ikut ya orang tua yang ayah saya ini gitu. Nah, lalu merantaulah kita. Tapi saya lahir di Jawa Timur gitu. Oh, nggih. Begitu. Lanjut. Berarti Lanjut, Paulus Pak. Nama Manurung asli ya. siapa Pak? Nama Nama asli siapa? saya Klo jenenge Rio, Pak. Rio Manurung. Niki Rionaldo Pardomuan Manurung. Ya, wis Batak. Ronaldo Pardomuan. Manurung belas. tadi linting mingkendek lau bela. Bukan. Lanjut. Bercanda aja, Bang. Biar nggak ngantuk, ini udah jam 3 di tempatku. Dari kapan mualaf Akhi Rio? Akhi Leo. Enggak, belum mualaf Bang Kores. Gimana Bang Kores? Tuh, sebentar gini. Ayah saya ini cerai gitu sama ibu saya yang pertama, ya kan? Lalu ayah saya ini bertemulah sama ibu yang kedua di Jawa Timur ini gitu. Ya disinilah dari ibu saya yang kedua ini, saya ini masuk Islam gitu. Tapi kan udah. SD. Tapi yang mensyahadatkan saya itu guru ngaji gitu loh. Dulu masih kecil dulu gitu. Nah, ini lalu tahun per tahun ibu yang nomor 2 ini meninggal gitu kan. Ya kan? Nah, lalu ayah saya ini sebelum ibu yang nomor 2 ini meninggal gitu, ayah saya ini udah masuk Islam juga gitu. Alhamdulillah.
Ya. Lalu ibu yang nomor 2 ini meninggal. Nah, ini sekarang ayah saya ini bertemu lagi sama perempuan gitu yang dijadikan istri. Istrinya ini orang Batak, Kristen. Masuklah ayah saya ini masuk lagi ke agama yang dulu. Otomatis sekarang ya renggang hubungan saya sama ayah saya ini gitu. Posisi Nah, Anda sekarang Muslim Kristen. tuh sebentar dulu Pak, sebentar. Nah, Oke. lalu begini. Lalu kartu keluarga ikut sama ayah ini, ayah saya ini, ya kan, sama KTP. Nah, itu tertulis di kolom agama itu Kristen. Nah, ini bingungnya saya, gitu loh. Saya dulu syahadat, memang di guru ngaji, memang nggak ada surat mualafnya gitu. Nah, ini Belum besok ini, disertifikasi, belum dapat itunya berarti masalahnya. iya, bukti kenegaraan lah, ya kan? Nah, Berarti di KTP juga Kristen di KTP. Iya bang, Waduh. makanya itu yang saya pikirkan itu ya namanya umurnya orang ya kan, oh ya kan, dan nanti kan, cuma saya meninggal, ya kan, meninggal istilahnya. Dimakamkan gitu ya dengan cara Dimakamkan kan, otomatis gini. otomatis kan. Bentar bang. Saya dimakamkan Keyakinan Kristen. Anda sekarang apa bang? Keyakinan Anda sekarang apa? Lillahi ta'ala, Allahu Akbar Pak. Islam. Saya Islam loh Pak. Islam. Dia cuma takut KTP. beliau ini takut Iya. mati nanti di make up gitu maksudnya. Iya. Enggak gini loh yang saya bingung, kok takut Iya kan, sama Bang? KTP. Benar nggak? KTP nggak masuk surga, KTP nggak ikut. Kok jadi Bukan, sama takut mayatnya jenazahnya itu di make up. dipetikin, nggak mau Iya. dia. Oh, Mulia iya, itu. iya. Di make up ya. Iya, dikasih Umur Anda lipstick. berapa bang sekarang? Bang? Bang? Gimana? Umur Anda Kamu berapa? jadi mempelai nanti. Disuruh Gimana? Umur berapa sekarang? 32 Pak De. 32 ya 32. bisa bikin KTP sendiri toh. Betul. Nah, itu yang Dirubah agamanya itu bisa itu. Dirubah Iya. aja agamanya. ya Sahadatnya masih Makanya- ingat nggak? lo yang masih ingat Pak, Coba. masih ingat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Iya kan? Taat nggak di dalam Islam bang? Ya lillahi ta'ala, taat Pak, taat. Makanya itu yang saya bingungkan ini, gimana ini merubah di kolom agama ini gitu. Ya besok pagi ya kan, saya itu besok Dukcapil pagi mana, itu ke Bang Paulus? Rio Pak, saya namanya Rio. Bang Rio, Dukcapil mana? Di Jawa Timur. Dukcapil itu Gempol Pasuruan. Oh. Tapi nggak apa-apa Bang Rio. Ini jadi Ya besok pagi. ini aku kasih tahu yang teknisnya dulu ya. Jadi nanti yang susahnya itu surat pengantar pecah kakaknya itu tuh. Bokap mau ngasih nggak tuh? Prosesnya itu tuh. Nah makanya Tapi kalau itu menurut Bang. saya gini Bang Paulus, Soalnya kalau menurut saya gini, gini. soalnya Nggak gini. apa-apa. KTP Kristen, biarin KTP masuk neraka, Bang Paulus masuk surga karena Islam. KTP-nya aja yang masuk Kristen, masuk neraka gitu. Nggak apa-apa. Soalnya gini, besok pagi itu saya ke KUA ya. Itu saya ke KUA? Ya maksudnya ada 2 kali gitu Pak. Soalnya tadi itu saya ke kelurahan minta konsultasi apa itu kakak sama itu mau rubah itu kayak gitu. Yang saya Ya. takutkan itu umur orang itu Betul. ya apalagi Betul, langkah akidah bagus Islam itu. kan. Syahadat ulang supaya mempunyai sertifikat mu'alaf supaya bisa ngubah KTP. Ya, nggih ngoten niku Pak Nggih, De kula nggih. sing ngoten. Iya. Terus sekarang tinggal sama siapa? Loh, ini saya jaga jarak sama bapak saya ini. Oke, Doktrinnya nah sekarang tinggalnya sama siapa? Sama siapa tinggalnya? ya saya ini kan pekerjaan supir ya kan. Ini saya aja tinggal di garasi ini. Udah berapa tahun? Oke, di sana ada orang nggak? Di sana ada orang-orang nggak?
Ya banyak bang di sini banyak lah orang di garasi. Gini aku kasih aman dulu aja. Kan Paulus tuh takutnya nanti umur gak tahu kapan. Jadi gini, wasiatin Rio, ke Bang, orang-orang Rio, Bang. terdekat. Ini kalau misalnya udah Rio pak namanya. Jeneng kulo Rio. ya akhirnya wasiatin ke iya, akhirnya Iya. wasiatin ke orang-orang terdekat. Ini saya Muslim, saya Islam, saya nggak redo kalau misalnya saya meninggal jenazah saya dipetiin lalu di make up dikasih lipstick gitu. Nggak redo. Jadi tolong Iya, perjuangkan hak keislaman saya. Itu aja dulu. Bilang wasiatin ke orang-orang sekitar sambil ngurus dokumen-dokumen itu gitu. Itulah paling. Ya tertulis Kores. Kalau Solusinya? cuma dari mulut ke mulut nggak ini, harus ada tertulis. Tertulis. Iya. Anda nulis wasiat. Kalau saya meninggal, saya ingin kuburkan secara Muslim karena saya Muslim. Tanda tangan tek, dah Iya. itu kuat itu. Betul. Walaupun Ya, itu bukan PRT berarti aja. kita ingin cepat mati ya, bukan, itu untuk menjaga-jaga gitu. Nggih Ya ngeten soalnya Pak, kan nggih. proses yang berganti KTP dan Kenapa? KK itu kan makanya bulanan itu. Aku pernah tuh Iya, lama pindah ya. dari Bandung ke Bali tuh lama banget. Nggih, Pak Desuki ngeten lho, napa jenenge doktrine sing tiang estri niki kuat teng anu Kristen. Oh, boten apa-apa, boten apa. Rio ya. Sampai iya. Ngomong apa rek, Mas? Rio. Bahasa Indonesia Mas, Rio. bahasa Indonesia Mas. Rio apa? Rio bilang apa? Orang ngerti lu. Ya istrinya. Iya istrinya. Bang Rio, pakai Istrinya. bahasa Bukan aja. orang Jawa gimana Thomas? Pakai Iya, iya, pakai Pak. bahasa Indonesia aja. Coba di Bang bahasa Rio. Indonesiain Pak Akhirio. Coba bahasa Indonesianya gimana? Dulu itu copyright. ya kan. Ya dulu itu istrinya ayah saya ini bilang, kamu mau nggak saya carikan jodoh, tapi kamu harus masuk Kristen lagi. Wah saya nggak mau, Bu. Ibu ini gimana? Saya ini udah punya agama. Janganlah kalian doktrin gereja, kalian merusak akidah Islam ya. Marah dia. Ya itulah saya jaga jarak sama orang-orang tua ini gitu. Ya orang-orang tua ini. Ya saya gimana nyelamatin bapak saya ini yang dia udah ke doktrin apa ya? Aduh. Bapak udah dibaptis berarti ya? Apa? Bapak udah dibaptis. Ya pasti sudah bang, gitu loh. Kalau saya dibaptis ya, kalau saya pernah dibaptis, mana surat baptisannya itu dari gereja? Nggak ada gitu loh. Makanya besok pagi ini saya akan memperkuat kalau saya ke KUA itu mualaf lagi, namanya syahadat lagi gitu loh. Iya. Bahaya soalnya. Oke, begitu aja kali ya, biar nggak ngalor ngidul. Soalnya masih banyak yang antri. Pak Rio ya, kita gantian Oh, dulu iya, ya, iya. Pak Rio. Iya. Ya salam sama ini siapa ini Bang Zuma, Pak Sugi. Iya, Ya, salamnya nanti ku salam. sampaikan ke Bang Suma, Bang. Thank you. Iya ya. Yo, Assalamualaikum Pak Rio. Makasih ya, Bang. Pak Akhirio semangat. Ya, barakallah. Aku yang pertama itu tidak mau mati di backup katanya. Kan insting hewanku hidup Tuan Guru. Ya, ini ada Bang John. Selamat malam Bang John. Yang tadi mana? Abang yang mualaf tadi udah nggak ada. Iya loh. Nggak ada di permintaan. Waalaikumsalam. Malam. Bang John dari kekristenan. Dari kekristenan sejati. Oh, sejati. Sejati ya. Iya. Antioquia dong. Coba dijelasin sejatinya kayak gimana coba. Kita pengen dengar. Ya gimana? Sejatinya kayak gimana? Saya pengen dengar. Ya, Kristen sejati itu berarti pasukannya Paulus. Iya. Gimana itu? Tangan kanannya Paulus itu kalau Kristen sejati. Iya, terus kenapa? Nggak apa-apa, Bang. Cuman bilang aja. Oke, Jangan- saya buka aja deh, saya awalin aja deh. Jangan Anda sampai- yakin nggak Yesus itu Tuhan, Bang John? Ya gimana? Anda yakin nggak Yesus itu Tuhan? Yakin. Coba jelasin keyakinannya. Nanti bisa Coba balikin Guru Juma keledai. atau yang lain sangga. Coba jelasin. Keledai atau sapu tangan? Balikin. Keledai.
Oh, keledai. Dia adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang menjelma atau Tuhan yang merasuki manusia? Allah yang jadi manusia. Berarti menjelma ya? Iya, jadi manusia. Terus Berarti Tuhan tadi sudah menjelma menjadi manusia. Allah Berarti yang jadi manusia. Iya, Tuhan kan Anda maksud? Bang Suma perlu tahu kata Tuhan dan kata Allah. Allah itu apa, Bang? Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu hakikat dalam perspektif pandangan kekristenan yang saya hakikat apa Allah itu? Keberadaan, ya. Kamu hakikat manusia kan? Ya, kalau Allah itu hakikat apa? Ya, hakikat Allah. Allah hakikat Allah. Ini hakikat aja belum tahu kayaknya. Abang tahu enggak artinya hakikat, Bang? Tadi saya udah ngomong. Enggak, saya tanya definisi hakikat itu apa sih? Hakikat itu keberadaan. Waduh. Nakir. Ini gimana ngomong hakikat tapi belum tahu hakikat? Ini kan kacau seperti ini kan. Lanjut. Hakikat itu kenyataan yang sebenarnya. Itu hakikat, Bang. Cek di KBBI kalau nggak percaya. Apa itu hakikat? Kenyataan yang sebenarnya. Itu hakikat. Jadi kembali ke tema. Jadi Yesus itu Tuhan apa bilangnya ya? Menjelma. Iya, enggak, maksudnya kita mau bilang Tuhan, dia nggak mau bilang Allah yang mau. Allah itu kan apa maksudnya? Allah bumbung atau apa ini? Allah dalam bahasa apa? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab, atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia Allah itu seperti, mirip, seakan gitu. Yang mana? Allah yang mana Anda maksud ini? Kalau dalam Ibrani Allah artinya sumpah serapah. Iya, bisa juga pohon, akhi. Yang mana nih, Bang? Allah yang mana? Kamu hidup Allah singa. Wah, gimana itu? Yang mana? Allah yang mana? Allah yang kabur. Hilang. Diberondong definisi Allah langsung tidak, aku tidak kuat dengan ini. Ini loh ya, lucu kadang orang-orang Kristen nih ngomong hakikat tapi nggak ngerti hakikat itu apa. Bingung dia ditanya hakikat itu. Nah, ini lagi dari sekte mana lagi nih, coba ditanya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Bang? Sekte itu apa tuh, Bang? Sekretaris daerah. Saya Bekasi, Bang. Begini, Bang, saya minta waktu 1 menit saja sih buat bertanya untuk Bang Zuma dan kawan-kawan lainnya. Ya, bertanya 1 menit, kita menjawab. Banget, Bang, soalnya ini menyangkut. Ini dakwah medsos, asatid muslim itu. Iya, muslim. Begini. Lanjut. Begini, Bang. Benarkah semua makhluk hidup itu mempunyai otak? Baik dari golongan manusia maupun dari golongan binatang. Jika benar, semua makhluk hidup mempunyai otak untuk berpikir, lalu apa yang membedakan antara manusia dengan binatang? Dan apa yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir? Mohon penjelasannya ya, Bang Zuma ini yang mantep nih kayaknya. Berat ini jawabannya ini, angkat tangan saya kalau saya. Saya nggak bisa membedakan antara binatang dengan manusia, Bang. Serius, Bang, ini kan serius. Baik. Soalnya menyangkut tetangga sebelah ini. Iya. Jadi yang membedakan manusia dengan binatang itu ada 2 faktor. Kalau kita tidak jeli. Terkadang yang membedakan itu akal. Kenapa? Karena ada juga yang binatang yang berwujud manusia. Ada juga itu. Ketika manusia tidak menggunakan akal, maka itu dikategorikan sebagai hewan. Bahkan Tuhan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, binatang melata di atas muka bumi ini yang lebih hina dari binatang sekalipun apa itu? Manusia. Adalah orang yang
tidak menggunakan akal. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 171, umat Islam itu diibaratkan gembala dan orang yang tidak menggunakan akal itu diibaratkan hewan. Mereka hanya mendengarkan panggilan, mendengarkan suara, tetapi kemudian dia hanya mendengarkan tok, tidak ngerti apa makna suara itu. Jadi yang membedakan antara kita dengan hewan adalah akal. Akal. Itulah yang menjadi acuan untuk membedakan makhluk lainnya dengan manusia. Akalnya. Sama-sama berotak, tapi ada yang otaknya dikebiri demi egoisme agama, tapi ada juga yang berakal dan sesuai dengan agamanya. Itulah yang membedakan kita gitu. Itu loh, Bang. Itu yang membedakan orang kafir dan orang iman itu apa ya? Itu lagi. Ya, kalau orang beriman itu dia memahami bahwa Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Tapi kalau orang kafir memahami bahwa Tuhan mereka itu dihidupkan dan dimatikan. Itu bedanya. Ya gimana Bang Dakwah? Terkait dengan otak itu tadi, bedanya antara orang kafir dan orang Islam itu, orang kafir tidak menggunakan otaknya, ya, Untuk sementara berpikir. orang Islam itu menggunakan otaknya, ya, untuk berpikir mengenai masalah mengenali Tuhannya. Sedangkan orang kafir tidak, mereka hanya berdasarkan imani saja. Bedanya di situ, Bang. Oh, jadi saya baru paham deh, Bang. Berarti artinya tadi Bang Juma menjawab begini ya. Kalau manusia dengan binatang itu bedanya, kita sama-sama punya otak nih ya. Cuman si binatang nggak punya akal, terus manusia punya akal gitu ya, Bang ya? Iya. Terus kalau bedanya orang Islam dengan orang kafir kan sama-sama punya otak, Iya. tapi nggak mau berpikir. Iya. Iya nggak mau berpikir, simple. Pokoknya saya nggak mau tahu. Yang penting saya percaya dia Tuhan, ya udah selamat. Oh gitu, berarti gunanya otak buat apa ya mereka ya? Sebenarnya cuma itu Gaya-gayaan. doang sih, Bang. Gaya-gayaan biar dianggap manusia. Wah, nggak mau berpikir ya. Berarti kalau kan binatang tadi kan ada otak, cuman nggak mau berpikir. Ini manusia nggak mau berpikir, terus gunanya buat apa ya, Bang? Gaya-gayaan aja. Pemberat. Kalau nggak ada otaknya ngambang dia ke langit. Gitu. Oh alah, jadi begitu ya. Saya baru Makanya paham benar loh ini. kata Bang Vincentius kemarin, nanti ketika ada pemeriksaan otak di akhirat, ternyata otaknya orang kafir masih bagus, masih tersegel. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai katanya. Aduh, ini Bang Deplos ketawa dulu, Bang Deplos gimana ketawanya Bang Deplos? Jangan gitulah, ada senpai di sini. Ayo dong, ayo Tuyul. Di sini Gurunda Zuma ada 2 loh. Cepet-cepet akhirnya Flos. Ayo Tuyul. Untuk Bang Juma terima kasih ya dan kawan-kawannya. Iya, makasih saudaraku. Barakallahu fikum. Masya Saya Allah. mau lanjutin dakwah amar ma'ruf dulu. Terima kasih Bu. Sebenarnya saya tahu, cuman menyindir. Iya sebelah tahu lah, gitu loh. ngerti dari angkat-angkat perkataannya tadi udah paham kita. Iya, biar sebelah tuh paham gitu loh. Gunanya otak tuh buat apa? Dikasih akal nggak mau mikir gitu loh. Pingin nambah Makasih sama banyak, Pak. Pak. Sehat Ilmunya selalu ya, luar Pak. biasa ini. Ya wes ya, Bang, makasih ya mau Iya, lanjut dakwah makasih, dulu. makasih. Artinya mau nabok pakai tangan orang lain gitu aja. Iya, ya begitulah maksud saya tuh. Cuman mereka yang komen ini pertanyaan anak kecil lah, dia nggak paham. Jadi Iya. Enggak, saya udah tahu kemana maksudnya itu. ya wes, makasih ya Lanjut. Matur Nuwun. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. si Tuyul ketawa dulu Tuyul. Ayo Tuyul. Jangan. Yang tadi Ayo itu dong. lucu loh. Yang tadi otaknya masih tersegel, masih ori. Apa? Otaknya belum ada kerutan-kerutan gitu Gurunda. Aduh. Ini Bang Juma KW ini belum ngehibur ya. Tuyul. Allahu Akbar. Aduh. Ini di Zoom apa ya? Apa itu? Robert Wendur loh. Pak Robert. Aduh. Selamat malam Pak Robert. Sensei. Salam karate os. Selamat pagi. Pagi Sensei. Selamat Apa pagi kabar? Pak Robert.
apa ini? Murid Halo, ketemu guru ini. Kapokmu kapan? Saya nyimak wah, guru saya nyimak. Saya duduk di pojokan dulu. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Sensei sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ya, nanti tanggal 5 atau tanggal 4 saya sudah di Makassar itu. Oh, nanti coba berkabar-kabar Sensei. Kalau saya nggak sibuk, insya Allah kita jumpa. Tanggal 4 sudah di sana, tanggal 5, 6, 7, 8 sudah menatar. Mantap itu. Sabung sambil debat, keren tuh. Di mana? Ya kan? Sabung sambil debat. Di mana Sensei? Di Unhas. Unas ya betul. Oh, Itu iya. yang peserta dia di asrama haji. Oh iya. Masya Allah. Itu ada pertandingan. Keren tuh, sparring ya. Antara Pak Robert sama Bang Juma sparring sambil debat. Wah keren. Gak boleh. Beliau guru saya nggak Dojo bisa. apa Sensei? Oh Sensei. Ya. Dojo apa Sensei? Kalau boleh tahu. Perguruan mungkin kalau dojo Nah, itu. perguruan. Beliau ini wasit. Beliau wasit. Apa internasional Bang Niko? Oh iya si game ya. Wasit. Ini ada permintaan logika yang tadi dinaikin lagi. Bang Robert di bawah dulu ya, nanti naik lagi Bang Robert ya. Oke. Sensei sehat-sehat selalu Sensei, panjang umur. Alhamdulillah atas berkat doa-doa kalian semua. Nanti kalau apa kita Iya Pak Robert. Udah lama kita nggak jumpa Pak Robert. Wih. Udah mau syahadat belum? Aduh udah turun sayang. Jangan kurang ajar. Belum pernah kena mawasi nih. Juma itu. Bang Kores dia nggak mau syahadat, maunya Syahrini. Oh maunya Syahrini. Masih ya, masih perkasa ya. Kita ini teman kita Bang tadi Logika, yang dari kita lanjut Bang Logika. Dari Medan ini ya? Bukan. Ini yang KTP ya? Bukan, ini yang yang mualaf, yang Gojek. mualaf. Yang Gojek itu, yang preman pasar. Oh iya yang preman. Ustadz ganti profesi aja. Iya, Ustadz. Bukan. Jadi pelawak. Ustadz. Iya. Iya. Enggak, pesen aja. Ganti profesi jadi pelawak kayaknya laku lagi lah. Rame lagi. Aku ngakak ya Allah. Tergantung tamunya gitu. Sahabat kita yang dari Muslim tadi itu lucu pertanyaannya soalnya. Bedakan manusia dengan hewan itu apa gitu ya kan. Oh suara aku mantul ya Bang. Terus Akhi Sugi bawa pernyataan mu'alaf yang kemarin. Kalau teman kita itu otaknya masih ori karena nggak pernah dipakai. Aduh. Ini materi yang tadi sebenarnya yang membuat babak belur si rantai perak. Rantai perak. Saya coba untuk bagaimana bisa otaknya dipakai. Ternyata betul kak. Daripada otakku berfungsi, mending saya matikan komalnya. Itu dia. Daripada otak saya diajak berfungsi sama Bang Suma, mending saya kabur gitu. Aduh. Kalau yang kemarin ada lagi lucu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sama kemarin itu, Akhi, ada 4 orang Kristen. Yang satu ngaku penginjil. Tiga-tiganya ngaku penginjil. Begitu saya naik, saya tanya masalah Galatia 2 nomor 14 ini. Yang satu langsung kabur. Yang satunya langsung bilang begini, loh kita kan satu ini, Bang, kita kan satu sekte, sama-sama kita kan, sekte kita. Janganlah saya sendiri. Habis itu kabur, tinggal dia sendiri. Tinggal yang host yang sendiri yang ngaku tadi penginjil. Begitu dia tinggal sendiri, tanpa hitungan 1, 2, 3 langsung dimatikan live-nya. Gak berani dia lanjut seorang diri. Ini Katanya, ada satu lagi, Burunda mau syahadat katanya nih. Nabi Kristen mau syahadat. Siapa? Ini Luga tukang Timbunan. magnet paku. Siapa? Luga Timbunan, bukan? Luga. Weh, suaranya itu benerin dulu, cabut headsetnya. Aduh, headset murah masih dipakai. Beli 5.000 di bis. Cabut dulu lah headsetnya. Siapa rupanya? Nah, gitu. Wah. Loh, kosong loh masih. Wah. Nah, di layar kosong. Suara koala tuh. Siapa? Ini cuma suara doang ya? Suara gua kedengeran. Enggak terlihat loh. Suara kedengeran tapi mukanya nggak kelihatan. Iya. Mukanya kedengaran, Bang. Cuman suaranya nggak kelihatan. Mukanya kelihatan.
Mukanya kedengaran tapi suaranya nggak kelihatan. Gimana itu? Itu kayak lagu Manis di Bibir Memutar Muda. Ada lagi. Yang bikin saya tertawa Ahisugi. Siapa tuh, sama Sasugi begitu? Iya, apa? Namanya apa? Apa itu lagunya kemarin lucu kali kurasa. Lagu Tempo dulu. Ya, sahabat semuanya yang ada di bawah nih ada 6.430 juta nih. Kita dukung Bang Luga semuanya ya. Iya, sama ini loh, jangan salah loh. Itu kan Bang Sugi itu kan punya tenaga dalam, itu tolong dikasih ke Bang Juma biar Bang Juma lebih semangat gitu loh dalam mendakwakan Islam ini kan. Menjual nasi lontong. Apalagi kan Bang Sugi kan bisa ngangkat pakai tenaga dalam 4 orang. Nah itu Bang Juma juga harus belajar itu. Karena kan bagaimanapun kan Bang Juma ini kan apanya koinnya banyak, apalagi ditambah tenaga dalam dari Sugi. Bang Juma nerima dengan ikhlas, wah gue yakin pasti ngeri. Loh, saya Bisa ke situ loh obrolannya loh. Saya nggak melihat suaranya, Bang. Wajahnya mana ini? Suara itu enggak, yang penting itu tenaga dalam Sugi itu harus diadopsi, Bang Juma. Tenaga dalamnya Sugi itu. Iya, itu perlu banget itu untuk menopang pelayanan Anda. Bang Luga nggak kelihatan loh di sini. Pakai ilmu ya ini. Di Komal Bang Luga nggak kelihatan, yang kelihatan sayur lontong. Lontong sayur. Yang penting kan tenaga dalamnya Sugi ini kan perlu dilestarikan sebagai satu-satunya power yang mendukung pelayanannya Juma, ya kan? Itu tenaga dalam itu loh. Kalau saya kan kekuatan saya kan Roh Kudus, Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun. Nah sekarang Bang Juma ini harus menerima tenaga kuasa dari Sugi, yaitu tenaga dalamnya yang pernah bisa ngangkat 4 orang itu. Itu bagus itu. Itu kalau dilestarikan, wah donaturnya Juma nih banyak ini. Karena bagaimanapun kan tenaga dalamnya Sugi itu harus di apa? Apalagi tenaga dalamnya itu harus ditransfer ke si siapa nih, si Ucok yang di atas nih, siapa? Selamat. Sebentar ya. Selamat Tritunggal ya kan? Ucok itu harus dikasih ke tenaga dalam. Ucok sebentar, ini suaranya ada, orangnya nggak ada, sumpah lo gue mah. Tanya sama ya semuanya. Iya, itu makanya aku bilang. Ada di gua ada. Di aku Kok ada. di saya nggak ada ya? Iya, sama aku juga nggak ada. Berarti Coba kamu turun lagi, ilmu. nanti naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Iya sinyal itu. Makanya beli HP-nya yang mahal, jangan yang murah kayak gitu. Beli headset di bis yang 5.000. Bang Luga masih dorong gerobak, Bang. Enggak dorong kursi taman dia sekarang. Dia enggak, dulu kan sempat kasih modal untuk jualan di Monas gitu. Jualan sayur lontong. Oh, mana coba anak? Coba aja tanya. Coba aja tanya. Oh, saya rencanakan biasalah kan mau launching buku saya King of King ini kan harus bikin debat akbar nih di GTC nih ya. Ini kapasitas 12.000 seat. Seingat saya dari abad 1 itu aja terus bahasa iya, lu. Betul. Dari sejak zamannya Belanda masih menjajah itu udah dibilang. Kemarin Moko Ginta meninggal. Kamu harus tahu juga dong kronologinya. Moko Ginta meninggal, gagal acara, mau bikin acara lagi terjadi pandemi. Pandemi kan tahu sendiri nggak boleh ngumpul rame. Nah sekarang kan saya sudah di Jakarta, posisi karena di Jakarta kan sudah tidak ada PPKM lagi. Nah kita doakan acaranya kita bikin. Itu loh, bukannya saya. Ini loh, Bang Luga kelihatannya saya kan udah jadi. Iya, tapi buku saya kan sudah jadi. Kayaknya gagal pasaran lagi nanti. Mau tahu alasannya? Apa tuh? Ini Rudy Yohanes nggak bisa bayar listrik katanya. Nah itulah akibatnya mereka ini sering melawan saya, ya akhirnya sekarang kan sudah pada berjatuhan. Sebenarnya Juma ini kalau gue udah mau nyerang dia pasti dialihin ke Rudy nih. Gue tahu sebenarnya gue paham lah. Itu trik dagang lo ya, gue ngertiin lah sesama pedagang kan. Jadi artinya jangan bilang gue udah mau
menjerumuskan lo ke dalam jurang sehingga lo larinya ke Rudi, ya kan? Jadi Lah, tolonglah kan Bang kemarin- Juma. kan Gini kemarin- sebentar. Itu si gimana? Slamet, khususnya sama Slamet sama Juma itu perlu loh. Itu menerima tenaga dalam dari Sugi. Itu waktu Sugi pernah gue fight sama dia pernah nunjukin YouTube. Dia bisa ngangkat 4 orang anak kecil. Waduh, itu luar biasa loh. Itu perlu menjadi salah satu sponsor terkuat dalam perdebatan kalian melawan para penginjil. Kalau kami kan sponsor kami kan sudah jelas, roh Allah 7 roh Allah yang mau kuasa. Di luar nalar. Yang Wahyu 4 ayat 5 itu yang obor menyala-nyala itu. Nah ini Sugi ini gua ini bisa kalian jadikan soko guru loh. Dewan Syuro, karena mereka akan mentransfer ilmu kepada Juma, kepada si Slamet. Nah ini perlu nih si Slamet sama Juma ini menerima tenaga dalam dari Sugi. Ini penting banget loh dalam dunia perdebatan ini. Baru nanti gue mukulnya dari atas, gubrak dalam nama Yesus, terjadi kemenangan gitu. Bang Luga ini belum tahu rupanya ya. Satu-satunya manusia yang ngajarin burung beo berbicara itu saya orangnya. Penting. Tapi kamu tidak bisa diangkat loh Mas Sugi. Loh, Itu saya- tenaga dalamnya itu akan Saya menjadi ikon. gurunya. Kayak mana saya gurunya? Mau kayak mana? Oh kamu gurunya? Iya. Berarti roh yang kamu pakai menyangkal Yesus adalah tenaga dalam yang mengangkat anak kecil yang 4 orang itu. Bukan begitu. Roh yang saya gunakan itu adalah roh yang kemudian masuk ke dalam tubuh babi itu. Dia marah. Gitu loh. Roh yang masuk ke Oh, dalam itu roh babi yang dibawa ke jahat jurang itu. itu marah dia. Sekarang lagi protes. Makanya Dia cari namanya Bang Luga. Itu dia. Kayak mana itu? Jadi gini, bagaimanapun roh ini gue mau jadikan Sugi ini sebagai apa ya? Sebagai salah satu sumber kuasa di dalam dunia perdebatan. Karena kan kita ketahui bahwa sekarang tokonya kan Bang Juma nih kan, kalau si Slamet kan ya katakanlah asprinya lo lah kan. Nah si Sugi ini yang lagi gue sorot nih, tenaga dalamnya dia ini yang pernah gue banting-banting itu. Nah tenaga dalamnya Sugi akan menaungi kalian sebagai penerus-penerusnya. Nah kalau gua kan udah punya kuasa yang sama, ada sama gua kan kuasa Roh Kudus yang maha kuasa yang bisa membangkitkan orang mati. Nah mengangkat yang anak kecil yang mengangkat 4 orang ini perlu diekspos ini, bahwa kuasanya Sugi ini sudah bersatu dengan Juma masih selamat. Wah itu kalian itu bisa punya modal, kalian bisa melawan para penginjil. Itu pun kalau bisa menang. Jadi kuasa itu Bahkan harus tenaga kalian dalam tanamkan. saya itu bisa masukkan Roh Kudus ke dalam botol. Itu hebatnya tenaga dalam saya, Luga. Iya. Lewat tenaga dalam saya masukkan dalam botol. Tapi kan faktanya kan lu ngangkat 4 orang anak kecil dan lu pakai tenaga dalam itu sama gue kan, dan tenaga itu kan nggak berlaku sama gue. Ya lu tahu sendiri lah gue siapa. Tunggu. Gue hamba King Hawking. Kapan lo nunjukin keajaibanmu kapan? Pernah lo Kan saya tantang Enggak. nunjukin Satsuki. keajaibanmu apa? Bukan itu, bukan nunjukin. Satsuki ngasih pulsa berapa kemarin sama Luga? Kok ngasih pulsa sih? Ngasih pulsa. Dia nggak pernah Sampai ngasih pulsa dipuji-puji sama begini loh soal apa namanya tenaga dalam, tenaga dalim. Ilmu hitam. Maksud gue begini loh. Apakah tenaga dalam yang ngangkat 4 orang anak itu lu akan pakai kuasa itu melawan Yesus? Bentar. Jadi waktu itu kan live berapa 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya di tempatnya Aristo. Dia kan ngaku nabi, punya keajaiban, tunjuk dong keajaibanmu apa. Jangan hanya ngaku-ngaku doang. Nih saya tunjukkan video saya gitu kan waktu itu. Nah dia nggak berbuat apa-apa. Keajaiban apa yang kamu miliki coba? Dorong Itu gerobak. cuma main-main bagi saya loh. Oh, masih belum move on dia. Itu main-mainan saja loh itu. Bukan Iya serius maksud itu. gua 4 lo ngangkat 4 orang anak, ngangkat beban, lalu lo pakai kuasa itu lo menantang kuasa kebangkitan Yesus. Nah itu dia yang gua itu tergelitik. Apa nggak ada kuasa yang lebih ngeri? Apakah harus itu? Coba lo keluarin yang lebih seram. Itu maksud gua. Kalau itu saja udah membuat lo kelepek-kelepek, Roh Kudus lo kelepek-kelepek, ngapain harus yang lebih Bukan kelepek-kelepek, gua ngelihatnya jadi geli, Sugi.
Apakah nggak ada kuasa lain? Yesus berkata, lebih geli bangkitkanlah lagi, orang mati, lebih geli lagi, usirlah ya. setan. Cuma ngaku-ngaku doang, cuma pakai nama orang. Wah itu teman saya bisa begini begono, tapi lo sendiri melompong, nggak ada apa-apanya. Gitu. Oh siapa Itu bilang? Gue lebih pernah geli. fight dengan pemilik 28 G jarak 1 meter dalam Nyatanya tempo 15 menit jatuh. Nyatanya mana? Ya silakan Itu cuma datang. klaim doang, buktinya mana? Kalau saya kan punya bukti berdasarkan Begini, Bang. itu. Itu Begini, hanya Sugi, mainan oke. anak-anak bagi saya gitu loh. Iya Sugi, gini. Kapan? Buktinya apa? Tunjukkan buktinya. Iya dengar dong. dulu. Dengeran gini, para penginjil itu dalam tempo 100 tahun terakhir itu ada namanya KKR. KKR itu ratusan orang mati meninggal, ratusan orang mati dibangkitkan. Kenapa dari pihak lu nggak membuat suatu misalnya penelitian? Kalau cuma debat-debat ini kan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Saya kira kita sudahi ya. Ini sudah masuk episode jualan obat oleh Luga Tambunan. Dunia halu ya, jangan sampai kita terbawa halu. Apalagi ini udah 3:30 di tempatku. Jadi kita tutup saja. Yang terpenting kemudian perlu diingat bahwasanya si rantai perak tadi ya benar-benar menjadi rantai berkarat disebabkan oleh karena dia tidak mampu kemudian untuk mengelak. Kalau di dalam kitabnya Kristen itu disebut Kristen itu disebut sebagai apa? Sebagai kafir. Kenapa ini sering saya ulang kepada beberapa pendebat agar mereka sadar bahwasanya ternyata Islam tidak salah mengatakan kita orang Kristen ini sebagai kafir sebab kita hidup di luar tradisi Yahudi. Yang hidup di luar tradisi Yahudi atau cara Yahudi disebut sebagai hidup dengan cara kafir. Dan memang Kristen harus mengakui mereka bukan sebagai Yahudi dan tidak akan pernah jadi Yahudi. Berarti benar Al-Quran yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu, kafirlah orang-orang yang mengatakan. Kan gitu ya. Artinya mereka memang disebut kafir, agamanya pun dikatakan kafir. Akhirnya tante Pera tumbang ya. Alhamdulillah. Semoga mereka bisa mendapatkan hidayah. Padahal tadi di awalnya mereka dengan sombongnya, dengan angkuhnya berbicara tentang kepungahannya dia tentang Islam. Saya kira gitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.